Iya. Suara Ibu kedengaran nggak? Kedengaran juga. Ini mungkin baru 10 orang lah yang masuk, masih ada 2 orang yang belum masuk. Siapa, Pak Husin? Pak Adit sama Pak Ripani ini, Bu. Tapi udah dikasih tahu tadi. Ada izin kah atau apa? Belum ada, Bu. Halus. Suara dari laptopnya. Mungkin bisa kita mulai aja, Pak Husin, untuk kegiatan hari ini. Izin Pak Sur memulai kegiatan. Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Sur dan Ibu Ita. Hari ini dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mempresentasikan tentang kajian literatur mengenai eksplorasi alternatif solusi. Nah, berdasarkan presentasi hari Sabtu kemarin yang sudah ada 7 orang, sisa 5 orang termasuk saya yang belum presentasi, yaitu ada Ibu Muslim Asmiati, Bapak Muhammad Habiji, Ibu Laili Jamilah, saya sendiri, dan Bapak Aditya Prihanto Nugroho. Nah, untuk majunya mungkin ada yang mau duluan atau bagaimana? Jika ada yang ingin maju duluan, dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh saya duluan, Ibu. Ibu Ita. Suara saya kedengaran kan, Bapak Ibu? Kecil, Pak. Di tempat turun, di tempat yang lain, Pak. Ini sama kecil juga tempat ulun, Pak. Ya? Iya. Ya. Pak Adit, ingin presentasi duluan, Pak Adit. Tidak. Boleh. Oh, boleh. Ya. Mulai nggak sudah? Pak Adit. Wah, alhamdulillah Pak Adit. Silakan maju Pak Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin share screen lah. Assalamualaikum. Saran ya? Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Belum, Pak. Ya, sudah. Sudah ya. Sebelumnya ini sebenarnya saya masih kurang tahu apakah eksplorasi alternatif solusi saya itu masih sudah benar atau belum. Tapi mungkin ini hasil saya. Dari masalah nomor 1, dari masalah yang akan diselesaikan, yaitu rendahnya aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran IPS materi peran Indonesia dalam ASEAN. Terus akar penyebab masalahnya, materi IPS yang banyak guru sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Hasil eksplorasi alternatif solusinya berdasarkan hasil penelitian Ahmad Nasikun dan
Asmaul Khairi Supriyadi 2017 menunjukkan bahwa penerapan metode problem solving dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa IPS. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan aktivitas dan hasil belajar siswa siklus 1 dengan kategori cukup atau sedang, terus meningkat pada siklus 2 dengan kategori sangat tinggi. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian Eka Yatri dan Lanjar Pratiwi 2017, bahwa pembelajaran IPS melalui perantara media video dapat meningkatkan aktivitas siswa dan berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Yang nomor 3, dari hasil penelitian Auliah Sumitro H. Punaji Setyosari Sumarmi 2017 maksudnya. Disimpulkan bahwa penerapan model problem based learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Inpres Bangka 3 Kota Makassar. Analisis alternatif solusinya yaitu berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi, yaitu menggunakan media video dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Menggunakan model problem based learning dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Ini mau satu-satu atau langsung sekalian, Bu? Satu aja dulu, Pak. Kita Oh ya. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi pekerjaan dari Pak Adit. Kalau kada headset, anulah Pak, nyaring lah Pak, kecil Pak suara pian. Ya kan. Tes. Silakan tanggapi dulu kawan-kawannya mengenai alternatif solusi yang pertama punya Pak Adit. Mohon izin, Bu. Pak Adit. Ya, silakan. Ini bertanya Pak Adit, kalau untuk materi IPS-nya ini Pak Adit kelas berapa Pak Adit? Ini kelas 4. Berarti itu tematik Pak Adit. Ya. Kira-kira apa gabungannya sama mata pelajaran apa Pak Adit itu? Jadi pian ngambilnya PBL atau Pak Adit? Untuk gabungannya malah belum saya lihat ya. Soalnya saya melihatnya langsung silabusnya dulu kan. Oh, perkiraan temanya tema berapa? Ini tema 3 ini. Tema 3 kah? Oh. Tema 3 tapi subtema 3 lah ya, yang akhir. Kalau misalkan ada sama IPA kah, berkolaborasi atau sama bahasa kan? Belum tahu lagi ya. Belum tahu lagi. Nanti lihat kan ada juga yang di sini nanti. Tapi besok lihat pada RPP-nya seperti apa. Yang penting apa kan kita, menurut saya kan kita ambil masalah, kita selesaikan pokok masalahnya dulu. Jadi intinya dulu yang diselesaikan. Pian ini masalah aktivitas ya Pak Adit, bukan hasil Ya. Pak Adit ya. Oke, makasih Pak Adit. Ya, sama-sama. Ada yang lain mau menanggapi? Soalnya saya juga masih bingung eksplorasi alternatif solusi itu seperti apa juga mengerjakannya itu.
Yang lain ada lagi yang ingin menanggapi masalah yang nomor 1 punya Pak Adit? Ulun, Bu. Ya, silakan. Ini izin mengomentari. Ini Bapak Adit, masalahnya adalah guru menggunakan metode ceramah. Berarti di sini siswanya mungkin banyak yang pasif lah, Pak lah. Ya, Kemudian siswanya, apalagi masalah siswanya? ini Selain tidak menganukan pembelajaran yang berpikir kritis gitu, Kak, Pak? sebenarnya kan kalau siswanya tidak aktif akan diarahkan ke berpikir kritis juga akan sulit juga kan. Jadi siswanya tidak aktif, habis itu tidak mampu berpikir kritis lah. Jadi dianukan ke metode problem solving. Ya, ini kan penyebab akar masalahnya dulu yang kita selesaikan dengan eksplorasi alternatifnya apa nanti. Kalau menurut pandangan lu seperti itu, pilihannya apa? Misalkan aktivitasnya masalah ini kan rendahnya aktivitas. Terus akar penyebabnya karena metodenya yang sering digunakan metode ceramah. Sehingga alternatif solusinya apa yang bisa meningkatkan rendahnya aktivitas siswa itu. Nah, dari tiga penelitian ini saya ambil seperti itu. Penelitiannya tapi yang tahun 2017 lah. Iya. Jadi sebaiknya kalau ada yang lebih terbaru itu digunakan yang paling terbaru. Ya, terima kasih. Tapi ada kesulitan sendiri ketika kita mencari alternatif solusinya itu pada mata pelajarannya. Kan ini yang saya cari kan langsung ke mata pelajaran IPS-nya. Jadi supaya sesuai gitu ceritanya itu. Menurut ulun sudah sesuai aja, Pak. Ya, terima kasih. Saran Pak Adit sedikit, Pak Adit, Ya. bisa dipakai. Mungkin untuk alternatif solusinya bisa ditambahkan pendekatan TPA jika Pak Adit. Soalnya kan itu pendekatan yang bikin siswa aktif Pak Adit. Tapi saran aja Bang, Pak Adit aja. Oh ya, terima kasih. Jadi harusnya ada itu yang kegiatan berkelompok. Jadi pendekatannya pakai contextual teaching and learning lah, CTL. Oh ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Dari teman-teman dulu. Izin Pak Adit. Ya, silakan. Inggih, kan di sana analisis alternatif solusinya itu yang pertama menggunakan media video dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, berarti penggunaan teknologi ya Pak ya? Iya, bisa masuk ke penggunaan juga. Penggunaan teknologi juga maksudnya. Kan kalau menurut saya kan asalkan dapat meningkatkan aktivitas siswa ini. Jadi medianya apa, asalkan dapat meningkatkan, dan itu menurut saya udah sesuai dengan kajian penelitian yang relevan, menurut saya bisa diambil. Iya, benar sekali Pak ya. Itu bisa aja mungkin nanti ditambahkan di masalah terpilih yang akan diselesaikan Pak, karena benar kata Bapak tadi, karena penggunaan teknologi tadi bisa digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nggih, itu saja Pak. Nggih, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin Bu Ita bisa menanggapi dulu yang masalah pertama ini Bu, eksplorasi alternatif solusi dari Bapak Adit. Terima kasih Pak Husin.
Yang pertama kita melihat rendahnya aktivitas siswa dalam mengikuti materi peran Indonesia dalam ASEAN. Berarti Pak Adit mengambil masalah keaktifan siswa. Kalau keaktifan siswa berarti proses pada saat mereka mengikuti pembelajaran dalam materi peran Indonesia dalam ASEAN. Yes. Kemudian Pak Adit juga mengambil akar penyebabnya adalah metode ceramah yang digunakan. Nah, apa untuk eksplorasi literaturnya mungkin kemarin sudah kita sepakati dengan Bapak mintakan 5 tahun terakhir. Kira-kira 2017 masuk nggak ya? Masuk, Bu. 17, 18, sampai 21, 22. Apa nggak dari 2018 kah kemarin disepakati? Apa dari 2017? Rasanya Bapak cuma bilangnya 5 tahun. Jadi kan kalau 5 tahun 17 sudah masuk. Ada dari 18 lah, 18, 19, 20, 21, 22. 5 tahun kan, Bu? Yang kemarin gimana yang lain disepakati dari 2018 apa dari 2017? Yang lain mana suaranya? Saya mendengar ada yang 5 tahun ke bawah aja itu, Pak. Nah, kalau 5 tahun ke bawah kan masih bisa digunakan 2017. Nah, tadi kalau masih digunakan berarti kita masih bisa pakai 2017. Kemudian di sini metode yang diangkat akarnya. Bapak mengambil alternatif solusinya adalah model problem based learning. Ini adalah model yang sudah kita wajibkan. Jadi mungkin Bapak bisa alternatif solusi apa yang lebih nanti dikombinain dengan PBL yang sesuai dengan materi peran Indonesia. Mungkin tadi Bapak mengambil video. Nah, tadi kan ada syarat TPACK. Untuk TPACK mungkin juga masuk pada bagian video karena TPACK juga penggunaan teknologi knowledge-nya di dalam unsur pembelajaran. Jadi TPACK itu ada 3 yang perlu diketahui dulu. Ada pengetahuannya tadi, konten materi, lalu ada pedagogiknya, kemampuan guru menggunakan model dan strategi yang dipadu dengan teknologi. Jadi di situ mungkin sudah bisa menggambarkan apa-apa yang ingin kita berikan pada untuk mengatasi metode ceramah. Karena di situ ada pedagoginya, kemampuan guru dalam metode, lalu ada konten yang akan disampaikan dan menggunakan teknologi. Jadi untuk yang satu tadi mungkin bisa ditambahkan Pak lah selain ini karena itu adalah model kita wajib lah di sini. Jadi kira-kira menurut Bapak apa lagi yang bisa untuk meningkatkan aktivitas siswa? Juga tadi untuk video bisa dimasukkan langsung TPACK-nya. Jadi itu untuk masalah yang pertama. Kalau Pak Asur nanti bisa bergabung bisa langsung ditanggapi. Kalau beliau masih ada kesibukan kita langsung ke masalah yang kedua. Ada? Silakan Pak Adit, masalahnya. Oh, ya. Lanjut dulu ya. Ya, saya belum. Ya, Pak, terima kasih. Yang kedua yaitu kendala siswa dalam menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan menggunakan kata baku. Terus siswa kesulitan membuat daftar pertanyaan menggunakan kata baku. Eksplorasinya, melalui proses menyimak, seseorang dapat berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dengan proses menyimak, seseorang dapat menguasai fenomena suku kata dan kalimat dari Kudus dan Yusril 2017. Kemudian berdasarkan penelitian Hani Subakti 2020 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi reward dapat meningkatkan hasil belajar muatan bahasa Indonesia tema peduli lingkungan, peduli makhluk hidup pada siswa kelas 4 SDN 023 Samarinda Utara. Berdasarkan hasil penelitian Balak Betari, Riza Bakti dan kawan-kawan 2017, aktivitas peserta didik dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning pada tema 3 makhluk hidup di lingkunganku subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran kelas 4 SDN
Sawunggaling 8 Surabaya dapat dikatakan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Christine Mata, Sevalon, dan Heru Subrata 2019 dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Katolik ST Justinus D. Yakobus Krian. Terus berdasarkan hasil eksplorasi dapat dialternatifkan, yaitu menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Ini mungkin itu dulu. Yang nomor 2 ini masalahnya, yang nomor 2 masih bingung juga soalnya saya itu. Silakan Bapak Ibu yang lain menanggapi masalah yang nomor 2 dari Pak Adit. Mungkin kalau ada teman-teman masukan, saran untuk memperbaiki hasil eksplorasi saya persilahkan. Bapak Ulun boleh menanggapi sedikit? Ya, silakan. Ini banyak yang tidak sesuai lah. Di sini kan soalnya masalahnya siswa diminta menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Nah, tapi hasil eksplorasinya ini tidak berhubungan Pak lah dengan masalah ini. Kenapa tidak dihubungkan dengan model pembelajaran PJBL, Pak? Nah, itu dia. PBL. Ya, tadi malam itu waktu mengerjakan itu, ini tuh eksplorasinya itu seperti apa? Apakah kita hanya mencari misalkan variabelnya aja, yang dimaksud variabelnya aja, atau kita itu langsung ke solusi masalahnya itu. Makanya yang nomor 2 ini masih kacau sebenarnya. Saya merasa ini masih kacau nomor 2 juga. Seharusnya memang sesuai dengan solusinya, tadi solusi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggali informasi melalui wawancara. Misalnya kita kaitkan dengan model PJBL, Pak. PBL lah. Mungkin Pian bisa cari jurnal meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model PBL. Ya, terima kasih. Ada lagi, Bu? Ada lagi, nanti saya perbaiki. Soalnya bingung ini, yang literasi itu. Ayo, Bapak Ibu yang lain, kalau ada mau menambahkan, memberi saran. Iya Pak, izin aja. Yang untuk kelasnya tuh aja Pak. Kalau di sini kan di sumber literatur kan tuliskan di sini kelas 4. Ya. Kemungkinan di sini bisa ditambahkan juga di kelas 4 kayak gitulah Pak. Nah, kalau menurut saya kan kalau yang di bagian masalahnya ini kah, Bu? Ya, Inggi untuk kelas berapa itu Pak? Kelas 4 loh Pak. Kelas 4 ya. Inggi kalau di sini kan ada literaturnya kelas 4. Inggi berarti di sini ditambahkan juga di kelas 4. Inggi itu aja sih Pak. Ya, terima kasih atas masukannya, Bu.
Izin Pak Adit, Ya, silakan. itu pada literatur yang Pian tuliskan ada itu strategi reward mungkin bisa ditambahkan untuk solusi Bapak. Misalnya nanti menggunakan PBL bisa nanti kita sisipkan reward untuk anak-anak supaya belajarnya mungkin bisa lebih semangat. Siap. Terima kasih atas Solusinya tinggi. Kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, Bapak. silakan. Kolom yang terakhir itu Pak Adit, untuk pendekatan bisa yang dipakai pendekatan saintifik Pak Adit. Oh, Kan ada 5M, ada mengamati. Oke, masih Pak Adit. siap. Terima kasih atas masukannya. Ada yang lain? Mungkin kita bisa langsung ke Bu Ita karena udah ada 3 orang tadi yang memberi tanggapan dan masukan. Oke. Sekarang kita lihat tadi itu masalahnya kendala siswa dalam menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, kalau Ibu melihat identifikasi masalah ini, kendala siswanya itu pada saat menggali informasi. Dia sudah mempunyai daftar wawancara, tetapi kendalanya itu dia kesulitan menggali informasi, itu yang Ibu baca dari identifikasi masalah. Lalu di akar penyebab masalahnya itu siswa kesulitan membuat daftar pertanyaan. Jadi ini antara identifikasi dengan akar itu sudah tidak sinkron. Kalau dia kesulitan membuat daftar pertanyaan, itu masalahnya di situ. Dia belum ke posisi wawancara. Kesulitannya dia baru di sekitar dia membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, mungkin seperti itu Pak Adit. Kemudian apabila ada kendala siswa kesulitan membuat daftar wawancara, itu nanti masalahnya apakah dia diproses itu dia rendah, dia tidak bisa membuat daftar wawancara, atau dia di hasil belajar pada saat materi membuat daftar wawancara itu dia yang lemah. Nah, nanti itu dikaji lagi Pak Adit. Karena antara identifikasi dengan akar masalah itu sudah tidak nyambung kan? Kemudian jika Bapak ingin tetap mengambil siswa kesulitan membuat daftar pertanyaan, itu digali lagi sesuai data di lapangan, apakah pada prosesnya dia rendah aktivitasnya atau rendah pemahamannya dalam membuat daftar pertanyaan, atau hasil belajar tentang materi membuat daftar pertanyaannya yang rendah. Nah, itu dulu untuk identifikasi dan akar. Itu dibetulkan dulu lah Pak lah. Oh ya Bu. Kemudian kita ke literatur. Kalau seandainya Bapak membuat daftar pertanyaan, di sini melalui proses menyimak siswa dapat berkomunikasi. Nah, ini nanti ulun tanya lagi, apakah masalahnya itu dia menggali informasi dari narasumber atau masalahnya itu menggali daftar pertanyaan, membuat daftar pertanyaannya. Yang mana dulu mau Pak Adit angkat nih sebenarnya? Ini yang menggalinya Bu. Menggali informasi dari si narasumber. Iya. Nah, berarti akar permasalahannya nanti siswa kesulitan melakukan komunikasi dengan si narasumber, sehingga dia kesulitan menggali informasi lebih banyak lagi. Mungkin di situ kemampuan komunikasinya yang kurang. Makanya ketika kemampuan komunikasi itu yang kurang, dia nyambung ke literatur Pian yang ini. Melalui proses menyimak, seseorang dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, berarti kan akar masalahnya komunikasinya yang dia kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Tetapi dia sudah mempunyai daftar pertanyaan, daftar wawancara. Nah, kemudian yang di literatur kedua, berdasarkan hasil penelitian Hani dapat disimpulkan strategi reward dapat meningkatkan hasil muatan tentang makhluk hidup. Nah, untuk penelitian-penelitian ini Bapak harus mengambil yang mengenai daftar wawancara, yang mana yang bisa meningkatkan dia dalam menggali informasi. Itu yang Bapak cari supaya nyambung ke menggali wawancara. Jadi metode-metode itu berdasarkan hasil penelitian siapa yang dia bisa meningkatkan
dalam menggali informasi. Kalau yang di sini kan dia dalam belajar muatan tentang tema peduli makhluk hidup, lalu di bawahnya tadi tentang lingkungan hidup. Jadi ini belum bermain peran ini. Karena ini keterampilan berbicara, bermain peran bisa masih masuk ke komunikasi. Tetapi yang dua ini nanti diperbaiki lah Pak lah, yang dua yang IPA-nya itu nanti diperbaiki supaya lebih nyambung. Kalau yang dua tadi yang komunikasi dan keterampilan berbicara bisa masuk literaturnya ke kemampuan komunikasi anak yang rendah. Jadi nanti mungkin penyebab masalahnya itu rendahnya kemampuan anak dalam berkomunikasi sehingga dia mengalami kesulitan dalam menggali data dari narasumber. Nah, kemudian kita ke metodenya. Metodenya ini ya, yang Penggunaan metode bermain peran dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Ini masih nyangkut ke literatur, masih boleh. Tapi nanti Bapak tambah lagi ini, apalagi yang bisa meningkatkan anak berkomunikasi, metode apa saja selain bermain peran. Bapak cari lagi lah, Ya, Bu. misalnya dia menyimak dulu apa yang sesuai dengan literatur Pian tambah lagi ini selain yang bermain peran. Atau kita minta dia sering presentasi model apa yang maju ke depan, dia lebih banyak berbicara, jadi dia terlatih dalam berbicaranya. Oke. Mungkin itu ini ya. kelas 2. Oke, silakan Bapak. Siapa tadi? Pak Aditya ya. ya, Jadi memang kalau dibaca dari masa itu kan kendala siswa dalam menggali informasi ya. Nah, kendalanya kah, kemampuannya kah? Itu satu yang perlu ya. Beda antara kemampuan dengan kendala. Kalau kendala itu kan orangnya mampu, tapi mau menggali informasi di tengah-tengah ini ada yang menghalangi. Nah itu kendala. Nah kalau kemampuan menggali informasi itu, dia sebenarnya langsung ke sumber informasi bisa, tidak ada kendala, tapi dianya yang tidak mampu. Jadi beda antara kendala dengan kemampuan. Jadi perlu ditegaskan dulu yang masalahnya tuh apakah berkaitan dengan kendala menggali informasi atau justru kemampuan menggali informasi. Itu satu catatannya ya. Yang kedua, kalau kaitannya dengan kemampuan dulu ya. Kalau kemampuan menggali informasi itu ada 3 hal yang ada di dalamnya. Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ita, instrumennya kah yang tidak ada? Apakah itu disiapkan oleh guru atau disiapkan oleh siswa? Instrumen untuk menggali informasi. Nah, apakah instrumennya tidak ada? Atau karena gurunya tidak menyiapkan instrumen untuk menggali informasi, atau siswanya disuruh bikin instrumen penggalian informasi, dia tidak bisa membuat instrumennya. Nah, yang kedua adalah masalah teknik komunikasinya. Tadi juga disampaikan oleh Bu Ita. Teknik komunikasi dia bagaimana cara dia menghadapi orang, tokoh tadi kan, tokoh untuk berwawancara. Ini gimana caranya dia, lalu cara membuka kalimat pertama apa, apakah itu yang jadi masalah. Nah, yang ketiga itu adalah berkomunikasinya jalan, instrumennya ada, tapi datanya yang dia tidak bisa, apa sih yang disampaikan orang tuh nggak bisa dia merekamnya, mencatatnya, sehingga nggak dapat informasinya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi kemampuan menggali informasi. Kalau dilihat dari sisi kendala dalam menggali informasi, kendala apa yang ada dia memiliki kemampuan sebenarnya, tapi di tengahnya tokohnya nggak mau diwawancarai, misalnya ya. Kemudian narasumbernya jauh, lalu waktunya terlalu sedikit. Nah, apakah yang itu yang mau diungkap di dalam, mau diselesaikan masalahnya? Nah, saya cenderung kalau bagi siswa itu bukan kendala sebenarnya, tapi kemampuan menggali informasi. Nah, banyak penelitian yang
yang terpublish dalam jurnal tentang bagaimana kemampuan menggali informasi itu bisa dikembangkan. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan adalah group investigation. Investigasi. Nah, grup investigasi itu banyak melatih siswa untuk menggali informasi. Namanya juga investigasi kan. Nah, itu banyak sekali dipakai untuk melatih kemampuan siswa menggali informasi. Karena setelah dia menyusun instrumen, dia kemudian instrumen itu digunakan untuk menggali informasi. Setelah informasinya terkumpul, dia mencatat data-data dari hasil galiannya, kemudian dia mempresentasikan. Nah, itu hasil-hasil penelitian yang paling banyak ditemukan yang berkaitan dengan melatih kemampuan menggali informasi. Nah, lain lagi nanti melatih kemampuan mempresentasikan hasil informasi. Jadi kan itu berarti dia menyiapkan untuk menggali informasi, lalu dia melakukan penggalian informasi, lalu dia mengolah data yang digalinya, kemudian dia mempresentasikan. Nah, itu teknik mempresentasikan informasi itu juga satu kemampuan yang bisa dikombinasi dari bisa PBL kombinasi dengan grup investigasi dengan teknik yang lainnya, itu silakan nanti dilihat untuk solusi ke depan. Tentunya harus ada landasan teori yang dijadikan dasar untuk kita menetapkan kenapa kok harus begini sintak yang kita susun dalam mengkombinasi dengan PBL atau PJBL. Gitu ya Pak Adit ya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak. Silakan lanjut Pak Adit. Ya, yang nomor 3 yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi satuan baku. Guru kurang optimal dalam menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Eksplorasinya, menurut Ariska Destia Putri 2017 mengatakan bahwa manfaat alat peraga dalam proses pembelajaran adalah memperjelas penyajian pesan dan informasi, menanamkan konsep yang benar, menunjukkan konsep matematika dengan dunia sekitar, serta meningkatkan perhatian sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari hasil penelitian Manawiha Lapes 2001, model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dari hasil literasi studi yang dilakukan oleh Sarah Prihatinia dan Melva Zainil dapat disimpulkan dari hasil penelitian 25 artikel yang relevan menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar. Kemudian analisisnya yaitu pemanfaatan alat peraga dapat menanamkan konsep yang benar. Kedua, pembelajaran dengan model pelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar. Ya, mungkin saja untuk yang nomor 3. Apakah ada tanggapan, saran dari teman-teman? Saya persilahkan. Silakan Pak Ripani. Malu. Astagfirullah aja.
Assalamualaikum Bapak, Ibu. Izinlah bertanya dengan Pak Adit. Ini bentarlah. Itu pada mata pelajaran rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika, materi satuan baku, itu di kelas berapa, Pak? Kelas 3. Terus kan pian nih, kelas 3 lah. Terus katanya nih, guru kurang optimal. Nah, hasil eksplorasi alternatifnya agak memanfaatkan alat peraga. Nah, alat peraga apa yang cocok buat satuan baku tadi untuk matematika tuh? Nah, itu aja takunan ulun nih. Oh ya, terima kasih. Satuan baku misalkan kalau di berat kita bisa gunakan meteran. Oh, oke. Terus kalau di satuan kalau panjang meteran, kalau yang berat misalkan timbangan. Nah, itu aja. Berarti kita nanti membawa alat-alat itu. Di sekolah memang adakah? Ada juga di sekolah. Tapi tidak pernah dimanfaatkan, cuma di gudang aja. Nah, itu masalahnya sama aja berarti kita. Jadi tinggal memanfaatkan alat peraga lah. Oke. Iya. Makasih dulu Pak. Silakan yang teman-teman yang lain. Ya, terima kasih maksudnya. Ya, yang lain ada masukan? Saya sangat terbantu kalau ada masukan. Izin bertanya Pak Adit. Ya, silakan. Ini kan nanti di kelas 3 materi satuan baku ya. Satuan baku kan ada satuan panjang, berat, sama satuan waktu ya. Yang jam detik itu. Itu Pak Adit nanti satu pertemuan mau langsung 3 itu atau pilih salah satu? Terus satu lagi Pak Adit pertanyaannya belum selesai. Ini kan nanti kan rencananya solusinya kan mau proyek nih. Kira-kira proyeknya seperti apa ya Pak Adit? Itu saja, terima kasih. Itu Pak Adit tadi aku gunakan juga, ingat lagi. Cukup apa? Kemana ini kan masanya banyak ini, apakah pilih yang mana tuh nanti setelah prakteknya. Saya silakan Pak Adit. Ya. Jadi dalam materinya itu kan kita pilih salah satu dulu yang pasti. Misalkan panjang. Ambil panjang. Proyeknya apa? Misalkan kita manfaatkan aja, kita cari siswa disuruh mencari panjang kursi kah atau panjang buku, itu kan sudah termasuk proyek siswa. Ya kan, dengan menggunakan alat ukur tadi, misalkan mistar atau meteran, otomatis kan masuk ke dalam alat peraganya itu. Bagaimana Pak Ripani, Bu Kalinda? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Menambahkan sedikit mengenai proyek yang akan dibuat, boleh Pak? Silakan. Menurut ulun kalau ini materinya tentang satuan baku lah, mungkin Bapak bisa namanya proyek tadi kan harus ada benda yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Kalau Bapak tadi cuma melakukan pengukuran aja loh Pak. Ya Pak, pengukuran aja. Itu belum menghasilkan sesuatu Pak. Sebaiknya menurut ulun, misalnya pian membuat karya, misalnya kayak apa ya, membangun desain rumah kah dengan ukuran yang sudah ditentukan. Bisa Pak? Tugas proyek misalnya nih membuat karya bangunan rumah gitu, tapi sudah ditentukan ukurannya, jadi disediakan boleh misalnya dari kardus, lalu dipotong-potong, lalu nanti dibangun jadi sebuah rumah. Nah itu
Kira-kira bisa, Pak? Ya, seperti itu. Oke, itu aja Kan, tambahan dari ulun. kan apa? Misalkan bangunan temboknya mau diukur berapa senti itu, atau kita buat disuruh misalkan temboknya ukurannya dalam milimeter, nanti kan siswa juga akan mencari tahu kan. Misalkan 10 milimeter itu berapa senti, itu juga masuk, masih bisa. Ya, terima kasih atas masukannya. Saya rasa kita langsung ke Bu Ita ya. Bu Ita, silakan. Oke, terima kasih. Di sini Pak Adit mengangkat rendahnya belajar pada mata pelajaran numerasi satuan baku. Betul tadi seperti temannya itu diperjelas lagi satuan baku yang mana yang rendah hasil belajarnya, karena satuan baku itu banyak, itu perbaikannya. Kemudian di akar penyebabnya guru kurang optimal menggunakan alat peraga. Nah, sekarang kita lihat ke literaturnya. Menurut Ariska, alat peraga ini bisa menanam konsep, menunjukkan konsep matematika dari Manawi, penggunaan media pembelajaran berbasis proyek, lalu dari Sarah turutkan Pak. Ada pendidikan matematika realistik. Nah, sekarang kita ke solusi Bapak. Dari 3 literatur ini, yang pertama itu Bapak mengambil alat peraga. Nah, di sini Bapak sudah mengambil solusinya pemanfaatan alat peraga yang dapat menanamkan konsep. Tadi ditanyakan oleh Pak Ripanik, alat peraga seperti apa, sudah Bapak jawab tadi, timbangan atau apa, tadi kan sudah itu. Kemudian Bapak yang kedua memberikan pembelajaran berbasis proyek. Betul juga kata Ibu Firda, ketika kita mengambil project basic learning itu ada suatu produk yang dihasilkan. Jadi ketika Bapak mengambil tadi menghitung, memproses itu dia belum menghasilkan produk. Saran Ibu Firda tadi bagus, bahwa misalnya Bapak minta siswa membuat rumah atau kubus, apa nanti mereka sambil membuat itu sambil menghitung. Jadi ada kegiatan nanti produk yang dihasilkan. Kemudian tadi yang untuk ketiga literaturnya adalah pendekatan matematika realistik. Pendidikan matematika realistik ini maksudnya Bapak akan secara kontekstual memberikan pembelajaran siswa dilibatkan secara langsung, baik itu ke lingkungan sekolah, dia bisa menghitung, mengapa itu dilibatkan, atau tadi Bapak membawa benda-benda nyata tadi, nah yang berkaitan dengan media tadi. Nah ini bisa Bapak masukkan juga, artinya membawa siswa ke pembelajaran kontekstual pada pendidikan realistik. Nah, mungkin itu tambahannya, Pak Adit. Mungkin dari Bapak ada tambahan. Oke, Pak Adit. Ini kan masalahnya adalah hasil belajar ya, hasil belajar. Penyebabnya itu alat peraga. Nah, saya jadi bertanya, apa memang hasil belajar numerasi tentang ukuran atau satuan baku itu karena alat peraganya atau karena prosesnya gitu ya. Nah, kalau melihat ke solusi tadi lalu ke proyek dan ke RME di kajiannya, nampaknya bukan alat peraga yang menjadi penyebab. Tapi kalau sudah ke proyek dan ke RME berarti kan benda nyata. Benda nyata. Nah, benda nyata yang konkret yang bisa dilakukan. Kalau hanya membawa alat ukurnya kan itu hanya alat ukur. Timbangan itu hanya alat ukur. Tapi bukan benda nyata yang bisa diukur. Nah, jadi kalau begitu kan sebenarnya problemnya adalah karena pembelajaran matematika itu sangat abstrak. Nah, supaya konkret apa? Kajian Turing mengatakan harus ada media pembelajaran. Saya lebih suka menyatakan media pembelajaran daripada alat peraga ya. Oh iya. Yang kedua RMI. Nah, kajian Turingnya gitu ya. Nah, kalau dua kajian ini nampaknya itu kan berupaya mengkonkretkan pembelajaran satuan baku, bukan karena tidak adanya alat ukur, bukan itu. Jadi alat ukur itu hanya alat
yang untuk membuktikan benda konkretnya. RMI itu sedapat mungkin dia mengkonkretkan pembelajaran matematika itu kepada lingkungan ya secara kontekstual. Lalu untuk bisa mengetahui sentimeter, desimeter, dan milimeter itu apa alatnya? Lalu ada alat ukur yang Bapak bawa. Nah, oleh sebab itu menarik saran dari Firda tadi, coba Bang, kalau PJBL itu produknya bikin sebuah kotak dari kardus, ukur berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa kelilingnya, nanti dari senti coba ke milimeter misalnya, ke inci misalnya kan. Nah itu kan jadi mereka paham, oh kalau sekian sentimeter ini berarti sekian milimeter, tapi dia ngukur sendiri, dibuatnya sendiri. Pak Adit tinggal coba anak-anak, ini ada kardus Bapak siapkan. Nah sekarang ukur. Pertama ukur dengan sentimeter. Kedua coba ukur dengan milimeter. Coba ukur lagi dengan ukuran inci misalnya gitu ya. Nah itu dia akan melihat perbandingan itu. Oh ternyata konsepnya begini. Nah tidak kardus boleh, mau pagar diukur, mau kursi diukur, mau ya apapun yang bisa dimanfaatkan di lapangan itu bisa kita lakukan gitu. Jadi sehingga pertanyaan saya adalah penyebabnya Bapak karena alat peraga. Pada kajian Bapak justru RME yang dominannya itu. RME kan lebih banyak kepada konkretisasi instruksional, mengkonkretkan proses pembelajaran yang abstrak gitu. Gitu ya Pak Adit, ini masukan saja. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Ya. Dan yang terakhir yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada materi pelajaran IPA, materi rangkaian listrik sederhana. Terus akar masalahnya materi IPA yang abstrak karena kurangnya pemanfaatan media TIK. Terus eksplorasinya menurut Nurus Samsu 2017 mengatakan bahwa proses pembelajaran menjadi lebih menarik apabila menggunakan media yang tepat sehingga siswa termotivasi untuk mencintai ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Seorang guru dapat efektif dan efisien dalam menyajikan materi pelajaran apabila dapat memanfaatkan media secara baik dan tepat. Menurut Nakada dan kawan-kawan 2018, model pembelajaran Project Based Learning PJBL yang menggunakan proyek kegiatan pelajaran bertujuan sebagai tujuannya, pembelajaran berbasis proyek PJBL memfokuskan pada aktivitas siswa yang berupa pengumpulan informasi dan pemanfaatan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan siswa itu sendiri maupun bagi orang lain, namun tetap terkait dengan SKKD kurikulum. Berdasarkan penelitian I Gusti Ayu Jayanti Kusuma dan Gusti Ngurah Japa 2018 melalui model pembelajaran berbasis proyek berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa IPA. Berdasarkan hasil penelitian Nengah Kelirik 2018 dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Sukada tahun 2013-2014. Ini terlihat dari adanya peningkatan perolehan nilai rata-rata daya serap dan ketuntasan klasikal. Nah, yang jadi analisis solusinya yaitu penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masukan, kawan-kawan. Izin bertanya Pak Adit. Ya, silakan. Di situ kan tadi
ada memasukkan tentang media audiovisual visual. Nah, nanti rencananya sampai ada gambaran atau tidak nanti visualnya itu nanti bagaimana menampilkannya ke siswa, karena kan ini materinya tentang rangkaian listrik, terus keterkaitan audiovisual dengan PJBL-nya nanti seperti apa kira-kira? Apakah sudah ada bayangan seperti itu? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin masih belum tepat ya. Tapi media audiovisualnya itu digunakan untuk awal penyampaian materi. Misalkan medianya TIK itu misal di rangkaian listrik itu ada sebuah video yang menerangkan orang membuat dulu, intinya mencontohkan yang nantinya akan dijadikan PJBL siswa, pembuatan rangkaian listrik. Jadi digunakan di awal pembelajaran itu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adit. Ya. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Izin bertanya Pak Adit. Ya, silakan. Nah, di dalam kajian literatur Bapak yang kedua itu kan ada membahas tentang model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa di eksplorasi alternatif solusinya tidak dimasukkan PJBL-nya? Ya, itu saja, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin belum termuat ini. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, ada yang lagi? Bisa kasih saran Pak Adit? Ya, silahkan. Untuk media audio visualnya mungkin lebih baik Pak Adit menampilkan tentang kehidupan keseharian di sekitar kita, seperti senter kan menggunakan rangkaian apa, rangkaian lampu-lampu di rumah itu menggunakan rangkaian apa, pokoknya yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja Pak Adit, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Ayo, ada lagi. Saya sangat terbantu ini kalau banyak yang memberikan saran. Bapak izin memberi masukan sedikit. Ya, silakan. Ini materi IPA terjadi karena kesulitan materi dalam pelajaran IPA karena kurang pemanfaatan mediatik lah. Ya. Tapi materinya itu adalah rangkaian listrik sederhana. Mungkin sebaiknya model pembelajaran yang dilaksanakan adalah model pembelajaran kontekstual yang berhubungan dengan fenomena di kehidupan sehari-hari siswa. Kalau pemanfaatan mediatik itu mungkin cuma melihat contoh pembuatan rangkaian listriknya aja Pak lah. Nah, sebaiknya setelah melihat video tadi contoh pembuatan rangkaian listrik, lalu siswanya juga melakukan kegiatan membuat rangkaian listrik ini ya Pak? Ya. Oke. Menggunakan model PJBL itu ya Pak? Oke, jadi sebaiknya ditambahkan media, selain medianya tadi adalah media video, berupa video ya Pak? Terus ditambahkan modelnya adalah model pembelajaran kontekstual. Oh ya. Ya, itu aja. Ya, terima kasih.
kita langsung ke Bu Ita ya. Silakan Bu Ita. Terima kasih. Di sini Pak Adit mengangkat rendahnya hasil belajar siswa pada materi rangkaian listrik sederhana. Akar penyebab masalahnya karena kurangnya pemanfaatan mediatik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Firda bahwa seandainya dia cuma melihat tadi, dia mungkin belum tidak terlalu itu untuk meningkatkan hasil belajarnya. Tetapi ketika mereka memiliki pengalaman belajar langsung, ada yang dibuatnya, dia membuat, kita minta membuat rangkaian listrik setelah dia menonton video tadi, siswa dapat pembelajaran langsung, dia mengalami sendiri, membuat sendiri dari hasil dia mendapat konsepnya dari video tadi, Bapak langsung minta dia membuat. Nah itu tadi itu bisa masuk ke model PJBR, dan itu nanti dia menghasilkan sebuah produk rangkaian listrik. Nah menurut Ulun ini sudah masuk aja, kalau yang satu tadi menggunakan media yang tepat. Di sini tadi Bapak sudah menulis, dia kurang mediatik. Berarti di sini mungkin Bapak juga di alternatif solusinya juga menggunakan mediatik. Kecuali Bapak di akar permasalahannya, guru kurang menggunakan media yang tepat untuk pembelajaran tersebut. Jadi media yang belum tepat itu beragam, Pak. Bisa dia gambar, bisa alat, bisa benda konkret. Nah, seperti itu. Kalau Bapak membatasi di sini mediatik, berarti solusinya nanti Bapak cuma ketik dan PJBR. Saran dulu mungkin di sini guru masih kurang memanfaatkan media. Jadi media itu bisa macam-macam nih. Ada kontekstual tadi yang disampaikan oleh Firda. Medianya tidak hanya terbatas dia menonton video, tapi di situ juga kita bisa masukkan pic-nya di media, video kita manfaatkan, media konkretnya kita adakan di kelas, siswa langsung diminta mengerjakan, sehingga PJBL-nya langsung terlihat. Yang ngurah-rai itu apa, Pak? Coba turunkan. Berbasis proyek berbantuan media audiovisual, ini berkaitan dengan TIK-nya tadi Pak lah. Iya. Kemudian yang kelirik berdasarkan, nah ini yang diskusi kelompok tadi yang tadi bisa di model PJBL juga sudah berkelompok, boleh masuk di situ, atau Discoverika misalnya. Itu bisa Bapak masukkan. Nah, mungkin itu tambahannya dari Ulun tadi, bahwa kalau ingin media, bisa Bapak perluas lagi medianya, tidak hanya terpaku tik, supaya siswa pengalaman belajarnya lebih bermakna. Dia punya banyak, selain dia melihat benda-benda konkret, dia mendengar dari video, dan dia juga memanfaatkan panca indera yang lain untuk membuat rangkaian listrik itu sendiri. Sehingga dengan beberapa panca indera itu, kita bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih. Ini silakan Bapak kalau ada tambahan. Ya, Adit yang tadi ya. Ya. Ini sudah kajian teori dan ini sudah saran tadi kan. Tapi saya sedikit masukkan saja. Solusinya kan eksplorasi alternatifnya ini salah satunya adalah inquiry guided ya. Saya mengatakan inquiry guided, inquiry terbimbing maksudnya. Nah, kenapa saya katakan inquiry terbimbing? Karena ini PJBL menghasilkan kan, menghasilkan rangkaian listrik kan, gitu ya Pak Adit? Ya Pak. Nah, menghasilkan itu yang ngerjakan siapa? Siswa Pak. Siswa. Nah, berarti ini inquiry guided karena ada videonya, lalu mereka disuruh bikin jaringan itu kan? Ya. Jaringan. Pada saat membuat jaringan itu dibimbing apa enggak? Lepas Pak. Wajib dibimbing Pak. Oh, wajib dibimbing anak SD. Wajib dibimbing. Terbimbing Pak. Oh, terbimbing. Jadi itu namanya inquiry guided. Jadi inquiry yang terbimbing oleh guru, bukan pure inquiry, bukan. Nah, saya setuju PJBL, tapi di dalamnya masukkan sintaks yang terkait dengan inquiry terbimbingnya. Yang lain-lain saya kira sudah masalahnya iya, kemudian penyebabnya iya, kajiannya juga sudah lumayan ya. Tadi tahunnya 20. Oke ya, Adit. Ya, kombinasi aja Pak, ditambah itu dengan inquiry terbimbing tadi. Oh ya. Kalau ada yang bimbing Pak, karena itu salah memandang lampunya.
Pian lapas JPN. Rencana kan biar tahu, biar siswa menemukan kesalahannya sendiri. Tapi tetap kan dipantau Pak oleh gurunya. Ya. Itu namanya terbimbing. Artinya kita tetap melihat. Nanti kalau sudah kita tahu jadi kesalahan sebenarnya kan kita arahkan. Jadi namanya itu terbimbing. Ya. Ya, terima kasih atas masukannya kawan-kawan, guru, dosen, dan ngomong. Saya stop share dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya untuk presentasi berikutnya ada yang ingin? Boleh Pak. Ya, silakan. Ibu Asmi Jar. Nah, silakan. Izin share screen. Bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, masalah yang pertama ulun identifikasi peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Untuk akar penyebab masalahnya, cara mengajar guru yang belum inovatif. Kemudian hasil kajian literaturnya, menurut NAS 2019, cara mengajar guru sangat penting diperhatikan. Cara mengajar guru berpengaruh positif pada motivasi dan hasil belajar peserta didik. Menurut Arsana 2019, semakin kreatif dan inovatif guru dalam mengajar, semakin membuat peserta didik tertarik atau termotivasi dalam belajar. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2020, upaya dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dari guru yaitu menggunakan media pembelajaran, komunikasi dua arah, memberikan pujian. Menurut Septian dan Komala 2019, pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik yaitu Problem Based Learning atau PBL, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru sebagai pembimbing, pembelajaran yang membuat peserta didik terbiasa dengan masalah-masalah dan melakukan penyelesaian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Lalu analisis alternatif solusinya mengatasi permasalahan peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah, diperlukan alternatif solusi yang berupa cara yang mengajar yang harus inovatif yang dapat berpengaruh positif meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan PBL menggunakan komunikasi dua arah berpusat pada peserta didik dan guru sebagai pembimbing, menggunakan media pembelajaran yang tepat serta pemberian pujian. Terima kasih Bapak Ibu, itu permasalahan yang pertama. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan atau masukan tentang eksplorasi alternatif solusi masalah yang pertama dari Ibu Asmiati. Izin bertanya lah Bu, soalnya beda. Nah, di sini kalau di tempat saya tadi kan alternatif solusinya langsung, misalkan dengan apa yang motivasi ini. Nah, di sini baru PBL, sedangkan PBL itu kan wajib. Nah, memotivasi yang lain itu apa gitu loh? Dalam bentuk apa? Oh, ada tadi pemberian pujian. Oh, inggih Pak Adit. Itu ada di alternatif solusi ulun memberi pujian. Oh. Media pembelajaran ulun gunakan.
Tapi mungkin maksudnya PBL, maksud Pak Adit mungkin karena ulun belum menambahkan materi, nanti ulun tambahkan, jadi bisa ulun cocokkan ulun pakai PBL atau PJBL karena materi kan harus karakteristiknya berhubungan sama model kayak itu Pak Adit. Ya, terima kasih. Itu aja. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada saran. Ibu izin bertanya boleh? Ya, Ibu Firda. Ini motivasi siswa belajarnya yang pada mata pelajaran apa yang rendah? Materi pelajaran IPA. Nah, bisa ditambahkan materinya untuk ini berarti nanti rendahnya motivasi belajar siswa pada materi IPA. Nah, jadi nanti kajian literaturnya nanti ditambahkan juga kenapa jadi ini pembelajaran IPA itu seperti apa yang membuat siswa jadi bosan mungkin. Lalu dikaitkan dengan model ini tadi, nah model PBL lah, PBL. Nah, lalu dikaitkan dengan model PBL adalah sebagai solusinya tadi Bulah. Selain model juga untuk meningkatkan motivasi itu biasanya dengan media. Sini adalah media juga. Medianya apa? Bu. Medianya apa? Mungkin nanti misalnya sesuai materi, mungkin kayak Bapak Adit tadi, rangkaian listrik atau magnet. Jadi bisa menggunakan misalnya magnet. Oke, jadi modelnya tadi PBL, medianya adalah media konkret lah Bulah. Lalu tadi ada juga nih penguatan ya Bu. Iya, pujian. Jadi, tambahkan lagi nanti mungkin hasil penelitian yang berkaitan dengan peningkatan motivasi dan peningkatan apa nih? Ya, peningkatan motivasi itu aja Bu. Oke, makasih Ibu Firda sarannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa langsung ke Bu Ita. Oke, tadi di sini Bu Muslim mengangkat motivasi. Jadi tadi benar kata Ibu Anu, sesuai data di lapangan, motivasi yang mana yang dia rendah? Ibu bilang IPA di pembelajaran yang mana dia rendah? Karena IPA luas, dari kelas 1 sampai 6, apa yang tidak semua dia rendah mungkin dari IPA. Jadi ambil dulu IPA-nya yang mana yang rendah. Kemudian di sini akarnya adalah guru belum inovatif. Nah, dari kajian literatur, menurut Nas, cara mengajar guru berpengaruh positif. Menurut Arsana, semakin kreatif dan guru membuat pendidik. Lalu menurut Lestari, menggunakan media, menggunakan komunikasi dua arah, memberikan pujian. Lanjut, menurut Septian ada PBL. Kemudian lanjut lagi. Nah, dari beberapa literatur ini, Ibu mengambil, ulun lihat cuma mengambil PBL di sininya untuk alternatif solusi. Ya. Oh, ada Bu yang ini pemberian pujian, terus sama menggunakan media. Oh, media pembelajaran ini PBL. Nah, kemudian apabila hanya PBL tadi, di sini kan yang guru yang kurang inovatif. Inovatif ini banyak Bu. Misalnya kita pemberian tadi pujian, pemberian reward juga, kemudian memasukkan metode-metode yang ada game-nya, itu menarik minat. Kalau cuma PBL apabila pian tidak bisa mengemas itu tidak menarik. Karena kebanyakan PBL mereka cuma mengasih masalah, siswa diminta menemukan masalah. Kalau Ibu tidak mengemas dengan strategi dan inovatif, tadi kan bukunya tidak inovatif. Jadi seharusnya yang alternatif solusi ini metode apa yang inovatif yang membuat siswa menyenangkan di kelas. Nah, itu yang Ibu bisa mix dengan PBL. Kalau seandainya PBL saja Ibu tidak memasukkan ada yang bagi siswa,
itu motivasi belajarnya pasti rendah. Jadi Ibu harus memikirkan alternatif solusi apa lagi yang menarik bagi siswa. Di sini tadi cara mengajar guru. Nah, cara mengajar guru ini juga penting untuk mengemas supaya kelas itu menyenangkan. Jadi ada metode apa yang Ibu ambil, strategi apa yang bisa membuat, di sini ada komunikasi dua arah tadi. Nah, ini maunya yang seperti apa nih menggunakan komunikasi dua arah nih dengan siswa? Maksudnya Bu, kada guru aja, jadi bisa karena metode dan modelnya yang bagaimana yang mau Pian pakai untuk itu kan alternatif solusi. Jadi Pian mau pakai apa yang komunikasi dua arah itu yang Pian ambil di sini? Mungkin dari kata Ibu tadi mengkombinasikan misalnya PBL sama model apa supaya lebih menarik motivasi siswa. Mungkin itu yang bisa ditambahkan tadi. Di situ ada reward, lalu variasi di dalam mengajar tadi, penilaian juga itu selain pujian itu ada beberapa untuk meningkatkan motivasi siswa tadi. Ada hadiah, ada penilaian, ada pujian, ada komentar yang membangkitkan motivasi siswa. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan untuk Ibu Muslim. Kalau dari Bapak ada silakan. Sedikit saja. Ini akar penyebab masalahnya itu apa, Bu Asmi? Cara mengajar guru yang belum inovatif, Bapak. Nah, saya tuh jadi bingung cara mengajar, model mengajar, media mengajar, atau pendekatan mengajar. Mungkin semuanya berhubungan, Pak. Mungkin pemilihan modelnya juga. Kalau cara mengajar, itu cara menyampaikan materi ajar. Nah, sehingga tidak terlihat sintaknya di situ. Nah, kalau model mengajar, itu ada sintak-sintaknya. Nah, ini yang harus pertama jadi ya. Jadi kalau hanya cara mengajar itu hanya cara menyampaikan materi ajar. Misalnya ceramah, tanya jawab, atau apa gitu. Tapi tidak ada langkah-langkah sintak-sintak yang harus diikuti secara runtut. Karena itu saya bingung jadinya ini apakah cara mengajarnya yang salah atau model mengajarnya yang tidak efektif atau media pembelajarannya. Nah, tadi kan disarankan oleh misalnya itu berkaitan dengan media. Nah, sementara di akar penyebab masalah Bu ini tidak ada berkaitan dengan media karena hanya menyebut cara mengajar. Kalau menyebut dengan model mengajar itu bisa masuk nanti media. Sebentar kali. Jadi itu Bu Ismi yang harus ditegaskan dulu akarnya karena kita kan Pak. Kira itu saja tambahan, yang lain-lain sudah dijelaskan. Oke, makasih Bapak. Mungkin nanti di akarnya itu ditambahkan aja guru belum mampu menggunakan media atau guru belum mampu menggunakan metode yang inovatif. Jadi lebih dipertajam lagi di situnya, Bu. Silakan masalah selanjutnya. Masalah yang kedua, peserta didik kesulitan dalam mengaplikasikan konsep perkalian dan pembagian. Akar permasalahannya model pembelajaran yang belum sesuai dengan materi yang diajarkan. Hasil kajian literatur menurut Rosmala 2021 pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran yakni karakteristik kelas atau siswa, materi ajar, dan lingkungan belajar. Menurut Octavia 2020 meningkatkan pemahaman matematika dapat digunakan model pembelajaran program based learning atau PBL yang melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep pelajarannya sendiri dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, menurut Atalina dan Irpana 2020, pembelajaran matematika memerlukan media yang digunakan oleh guru
untuk mempermudah penyampaian materi matematika agar menumbuhkan minat belajar peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran matematika digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami suatu materi pelajaran matematika dan menciptakan situasi yang lebih nyata. Menurut Atalina dan Irfan 2020, pembelajaran matematika memerlukan media yang digunakan oleh guru untuk mempermudah penyampaian materi matematika agar menumbuhkan minat belajar peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran manipulatif digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami suatu materi pelajaran matematika dan menciptakan situasi yang lebih nyata. Alternatif solusinya mengatasi permasalahan peserta didik yang kesulitan dalam mengaplikasikan konsep perkalian dan pembagian. Diperlukan model PBL yang dapat melibatkan siswa dalam menemukan konsep pelajarannya sendiri, serta didukung media pembelajaran manipulatif yang memudahkan siswa memahami materi pelajaran dan menciptakan kondisi yang lebih nyata. Itu Bapak Ibu untuk yang kedua. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada saran atau tambahan pertanyaan mungkin? Ibu Ulun boleh bertanya? Ya, Ibu. Ini kan masalahnya adalah peserta didik kesulitan dalam mengaplikasikan konsep perkalian dan pembagian. Ini masalahnya apakah pada hasil belajar atau keterampilan siswanya? Keterampilan dalam proses pembelajarannya, Bu. Berarti di sini seharusnya kan rendahnya aktivitas siswa atau rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan konsep perkalian dan pembagian. Kemampuan. Mengaplikasikan Seperti itu, Kak, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain. Apakah ada Bapak Ibu?
izin. Ya, Bapak Hafiji. Nah, dari hasil kajian literaturnya ini ada dua ya di sini. Tapi di akar model sama medianya kan? Ya. Nah, jadi bisa ditambahkan di akar penyebab masalahnya ini model dan penggunaan model dan medianya. Oh ya. Oke. Jadi ulang tambahkan di solusinya lah, Bapak. Oke. Iya. Terima kasih, Bapak Hafiji. Silakan Bu Ita, mungkin bisa Pian langsung tanggapi. Identifikasi masalahnya, Bu. Lihat dulu, Bu, di atas. Peserta didik kesulitan mengaplikasikan konsep perkalian dan pembagian. Tadi sudah dikomentari oleh Ibu Firda bahwa mungkin rendahnya. Nah, kemudian tanya lagi. Yang rendahnya tadi kata Ibu proses kan, bukan hasil belajar. Pada proses itu apakah dia kesulitan di dalam membagi atau mengali, karena nanti Ibu di materi itu kita tidak punya dua materi di kelas, kita nanti pada pembagian atau perkalian itu yang diarahkan lagi. Kemudian apakah dia memang tidak mampu di dalam melakukan operasi hitung itu konsep perkalian, atau dia tidak memahami dulu. Yang pertanyaan selanjutnya gimana, Bu? Apakah dia belum memahami atau dia memang kesulitan dalam mengerjakan mengaplikasikannya itu? Kesulitan, Bu Ai. Nah, berarti mungkin paham tapi sulit kayak gitu Kak, atau pemahamannya masih rendah atau seperti apa? Kesulitan, Bang Bu Ai. Berarti nanti pengen ambil salah satu lah konsepnya bagian. Kemudian tadi kata Pak Hafiji tadi di kajian literatur ini ada model pembelajaran yang belum sesuai dengan materi yang diajarkan. Nama ini menggunakan modelnya yang bagaimana yang menjadi data itu tidak sesuai di lapangan. Misalnya pembelajaran matematika mungkin salah menggunakan modelnya, Bu. Jadi siswa tidak paham, guru belum tepat memakai model. Kalau di sini di Octavia literaturnya meningkatkan pemahaman matematika yang Pian ambil. Apakah ini memang mengaplikasi kesulitan kah Pian ambil atau pemahamannya? Kesulitan, Bang Bu, jadi pemahamannya juga berpengaruh. Belajar menggunakan media. Nah, tadi sini juga ada menggunakan media, berarti nanti di akarnya Pian tulis juga guru menggunakan media yang tepat. Di akarnya, Bu, bukan di solusi. Di akar itu kan, satu, guru tidak menggunakan model yang tepat. Dua, guru belum menggunakan media yang tepat. Turun lagi. Ini, Bu. Nah, ini masih media manipulatif. Berarti kalau manipulatif ada benda konkret di situ. Kita ke solusi. Di sini Pian mengambil modelnya PBL. Media pembelajaran yang manipulatif, konkretnya. Ini ada nggak medianya sudah yang ada dibayangkan media manipulatifnya seperti apa yang mau disampaikan alternatif solusinya. Pian mau menggunakan media manipulatif apa yang nanti Pian ambil, media yang seperti apa untuk alternatif? Belum ada gambaran. Masih di mute suara Pian. Mungkin seperti kelereng untuk memperkenalkan, Bu, lebih supaya kada kesulitan pemahamannya lebih paham. Mungkin bukan seperti hanya
mengambil pemahaman, kenapa Pian tidak mengambil rendahnya pemahaman siswa di dalam perkalian atau pembagian itu? Kan di sini di literatur tentang pemahaman. Terus Pian tadi menyebutkan ketika mau mengambilkan media konkret untuk meningkatkan pemahamannya. Datanya itu pemahamannya atau mengaplikasikannya ke siswa tadi yang mau diangkat dulu? Kesulitannya Pak Bu yang pengen ulun angkat. Berarti kajian literaturnya tentang kesulitan lah Bu, ulun tambah lagi. Tambahkan lagi. Betul ya, dia kata Bu Ita itu betul ya. Bu Asmi, jangan kalau kesulitan itu sudah nggak Ibu melakukan diagnosis kesulitan belajar. Kalau kita mengatakan itu adalah masalahnya adalah kesulitan, berarti hasil diagnosis kesulitan belajar. Nah, kalau kita melakukan diagnosis kesulitan belajar, itu kita pertama meletakkan kesulitannya, yang kedua memetakan letak kesulitannya, baru kita bisa solusi. Nah, saya setuju kalau berkaitan dengan pemahaman, jadi bukan kesulitan. Karena kalau kita mengatakan ada kesulitan belajar siswa, maka itu produk dari diagnosis kesulitan belajar. Dan itu biasanya sangat bersifat individual, tidak kelompok. Sedangkan ini kan kelas. Nah, kelas. Sehingga saya lebih setuju apa yang disarankan Bu Ita tadi, itu karena pemahamannya sehingga tidak bisa mengaplikasikan konsep. Jadi jangan kata kesulitan ya, karena kesulitan itu pasti produknya adalah hasil dari diagnosis kesulitan belajar. Kayak gitu, tambahan dikit. Oke, makasih Bapak. Silakan lanjut. Oke, mungkin ini tadi bisa Pian tambahkan lah, perbaiki dulu lah Bu Misim lah di identifikasi masalah. Jadi ini kalau sudah pemahaman kan nyambung nih ke literaturnya Pian. Kemudian ke penjelasan Pian tadi mengenai benda konkretnya itu untuk meningkatkan pemahaman jadinya nyambung. Bu Misim. Lalu yang ketiga, peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif. Akar permasalahannya pemilihan model pembelajaran yang tidak tepat. Hasil kajian literatur menurut Octavia 2020, model pembelajaran merupakan pedoman bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Purnasari dan Sadewo 2020, kemampuan untuk memilih model pembelajaran yang tepat merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru. Untuk mencapai pembelajaran yang optimal, guru harus bisa mengenali karakteristik peserta didik, sehingga mampu memilih model pembelajaran yang tepat, menyiapkan bahan ajar dan media yang dibutuhkan. Menurut Rosmala 2021, model pembelajaran merupakan jembatan penghubung antara materi dan karakteristik peserta didik, sehingga penggunaan model pembelajaran harus menyesuaikan karakteristik materi dan karakteristik peserta. Menurut Kosasi 2019, ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan model pembelajaran. Yang pertama, proses, yaitu apakah pembelajaran akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa aktif selama proses pembelajaran. Kedua, produk, yaitu apakah pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, solusinya, peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif disebabkan karena pemilihan model pembelajaran yang tidak tepat. Model pembelajaran merupakan penghubung antara materi dan karakteristik peserta didik, sehingga untuk memilih model pembelajaran yang tepat haruslah disesuaikan dengan materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Itu Bapak Ibu, ada saran atau tambahan dan pertanyaan?
teman-teman bisa dikritisi yang masalahnya ya. Coba teman-teman bisa dikritisi yang lain. Itu kan si Asmi mengatakan peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif. Nah, coba teman-teman dikritisi itu gimana kira-kira? Sebelum kami dengan Bu Ita berkomentar ya. Oke. Boleh izin ulun Pak. Silakan. Oke. Ini kan peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif, itu masuk ke motivasi tadilah, Bu. Seharusnya ini sudah masuk ke yang masalah pertama tadi, Bu, masalah motivasi. Jadi ini tidak perlu lagi masalah ini dituliskan kembali, yang bisa cari masalah lain, Bu. Ini Bu, berarti itu termasuk dalam motivasi. Inggih. Mungkin Ibu coba Bu Asmi jelaskan kira-kira yang Ibu maksud belum optimal mengikuti pembelajaran itu apa? Inggih kan misalnya dalam penggunaan model PBL, siswa tuh masih kebingungan apa yang harus dilakukan. Mungkin maksud ulun seperti itu, Pak. Soalnya belum terbiasa kan. Oke, yang lain silakan coba di komen. Apa seperti penjelasan. Mungkin bukan peserta didiknya yang belum optimal, tapi pengajarnya atau gurunya dalam menggunakan model pembelajarannya. Terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin koreksi lagi. Ya, izin Bu Ismi. Inggih. Inggih, di sana di analisis alternatif solusi disebutkan peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif. Peserta didiknya ini rencananya kelas berapa, Bu? Yang belum optimal ini? Rencananya kelas 6, Bu. Kelas 6. Materinya rencananya apa itu, Bu? Apa? SAPK. Nah, dan ini Rencananya mungkin antara rangkaian listrik atau sifat-sifat magnet, Bu. Oh gitu. Itu PBL atau PJBL, Bu? Rencananya, Bu, model yang mau diterapkan. Mungkin bisa ke PJBL, Bu. PJBL berarti proyek ya, karena tadi terkait misalnya seperti rangkaian listrik itu bisa dipraktekkan oleh siswa. Inggi, saran ulun mungkin Ibu bisa memasukkan yang tadi langsung saja ke masalah terpilihnya, jadi ke materi, habis itu ke kelasnya, dan penggunaan metode atau medianya, Bu. Inggi. Terima kasih Ibu Laili. Inggi, sama-sama, Bu. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ringan nggak? Ya memang yang ringan ini ada touchscreen.
Kalau tidak ada, ulunlah, menambahkanlah. Nah, di sini peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif. Kalau peserta didik belum optimal, itu yang terjadi di kelas apa masalahnya ketika peserta didik belum optimal? Ia tidak bisa mengikuti pembelajaran ini, kira-kira masalahnya di guru atau di siswa? Peserta didik belum optimal mengikuti pembelajaran menggunakan model inovatif. Guru sudah menggunakan model inovatif, tetapi siswanya masih belum optimal. Kira-kira yang terjadi masalahnya apa ketika peserta didik belum optimal? Ibu kasih misalnya model pembelajaran PJBL di kelas. Siswanya kada aktif atau kada apa di kelas, kada optimal dalam mengikuti pembelajaran itu, apa yang terjadi masalah di kelas? Mengganti atau AS kan begitu. Kalau ada peserta didik yang belum optimal, itu bisa masalah di siswa atau masalah di guru? Guru, Bu. Nah, ketika guru tidak bisa memberikan model pembelajaran, menyampaikan model itu dengan baik, maka peserta didik bisa tidak optimal. Nah, jadi ini masalahnya ini harus pian kaji dulu. Pian mau masalahnya apa? Ini belum jelas lagi masalahnya di sini. Di sini disebutkan pemilihan model pembelajaran yang tidak tepat. Maka di sini disampaikan sudah modelnya inovatif sudah. Mengapa tidak tepat lagi? Dari mana datanya? Tadi disebutkan tadi di kelas 6. Yang Ibu mengangkat masalah ini, apa yang terjadi di kelas? Kejadian apa yang Ibu lihat sehingga Ibu mengangkat peserta didik belum optimal pembelajaran itu? Mungkin Bu karena kada terbiasa. Jangan mungkin, lihat kejadian di lapangan apa? Tinggi kada terbiasa Bu inya tuh pada diskusi itu Bu misalnya harus berargumen atau bertanya berdiskusi itu Bu belum terbiasa itu Pang yang ulun. Berarti siswanya tidak bisa berdiskusi. Ketika siswa tidak bisa berdiskusi itu apa? Aktifnya ada nggak? Pasif apa aktif maksudnya? Kada aktif Bu Berarti apa yang rendah? Kurang keaktifan siswa lah Bu. Nah, berarti rendahnya itu kuncinya sebenarnya. Yang itu masalahnya. Jadi kata kuncinya di situ bukan tidak optimal mengikuti pembelajaran. Maka kita sudah bagus tuh mengarahkan. Saya dari tadi mengatakan bahwa nggak ada siswa itu tidak optimal. Padahal modelnya inovatif sudah. Jadi harusnya kan di situ rendahnya aktivitas siswa dalam belajar. Harusnya bukan tidak optimal dalam mengikuti pelajaran. Ya. Jadi bagus Bu Ita sudah itu arahnya sudah mengarahkan supaya Ibu paham itu. Nah, supaya Ibu paham mana yang masalah sebenarnya, mana yang dampak dari masalah. Jadi masalah utamanya itu adalah student activity. Nah, kenapa dia tidak aktif? Nah, apalagi di sini disebut sudah menggunakan model inovatif. Nah, ini juga jadi ragu saya akan kok sudah modelnya inovatif masih tidak aktif. Kalau seperti itu berarti kan gurunya yang tidak bisa, bukan siswanya. Jadi ini supaya kami mengarahkan Ibu berpikirnya supaya kembali ke masalah utama. Terima kasih Bapak. Nah, jadi tadi sini kan karena rendahnya aktivitas siswa, Pian lihat di lapangan siswanya tadi Pian tidak aktif berdiskusi. Nah, berarti Pian bukan model pembelajaran yang tidak tepat. Nanti Pian cari akar permasalahannya, guru belum terampil misalnya menggunakan model pembelajaran tersebut. Modelnya kan sudah inovatif yang digunakan. Berarti guru misalnya belum terampil. Dari kajian literatur tadi model pembelajaran merupakan pedoman bagi guru. Ini masuk aja model-model. Nah, nanti dicari lagi yang membuat aktivitas siswa rendah tadi apa penyebabnya. Satu lagi selain pemilihan model pembelajaran yang tidak tepat, cari lagi yang dari siswanya lah. Aktivitasnya mengapa, masukkan di literaturnya lagi tambahi. Kemudian di sini peserta didik belum di solusinya, coba lihat Bu, solusinya. Peserta didik belum optimal tadi, kita ganti tadi. Apa, Pian? Ketika aktivitas siswa itu terjadi rendah, apa yang mau Pian
berikan. Ini alternatifnya, solusinya belum pas ini. Nah, nanti dicari lagi Bu lah yang bagian ini. Kan mohon perbaiki menyesuaikan Bu. Kasih Bu. Habis. Ada sebutin lagi Bu. Permasalahan yang keempat, peserta didik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis HOT. Model pembelajaran yang digunakan belum tepat. Hasil kajian literatur menurut Sani 2019, berpikir tingkat tinggi akan terjadi jika seseorang yang memiliki informasi kemudian menghubungkan informasi tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang membingungkan. Menurut Sopyan 2019, HOT tak sekedar model soal, tetapi juga mencakup model pengajaran, harus mencakup kemampuan berpikir, diadaptasikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Menurut Shimamura 2022, salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan HOT peserta didik adalah pembelajaran yang menawarkan berbagai strategi yang mengacu pada kesuksesan belajar peserta didik di abad 21 yang melibatkan prinsip 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Menurut Shimamura 2022, salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan HOT peserta didik adalah Project Based Learning atau PJBL, pembelajaran yang menawarkan berbagai strategi yang mengacu pada kesuksesan belajar peserta didik di abad 21 yang melibatkan prinsip 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Lalu solusinya, pembelajaran berbasis HOT menuntut peserta didik untuk dapat berpikir tingkat tinggi yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran, sehingga dalam pembelajaran berbasis HOT diperlukan model PJBL yang mencakup kemampuan berpikir tingkat kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Tetapi sebagus apapun model pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Itu Bapak Ibu yang keempat. Untuk HOT sudah pernah kita bahas lah, lihat nih Ulun mau lihat sampai di mana kemarin pembahasan kita, silakan disampaikan. Ayo, siapa yang berkomentar nih yang lainnya? Nah, hendak Ibu beri kayak SDK, tepuk semangat dulu sekira bersemangat. Sepi banget. Karena sudah disampaikan kalau tentang HOT bagaimana, jadi tolong sampaikan bagaimana. Adakah Bapak Ibu dari Bapak Ibu? Bu Jamilah, mana suaranya Bu Jamilah? Nah, Ibu, ya. Silakan sampaikan tanggapannya. Nggih, makasih Bu. Ini tentang peserta didik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis HOT. Peserta didiknya ini kelas berapa, Bu? Yang kesulitan dalam mengalami pembelajaran berbasis HOT. Kelas 6, Bu. Kelas 6, nggih. Rencananya nanti seperti apa, Bu, pembelajaran HOT-nya ini? Apakah seperti soal ANBK atau berbasis muatan mata pelajaran? Karena kan untuk ANBK itu dilaksanakan di kelas 5 ya kalau tidak salah. Itu seperti apa nanti, Bu?
Mungkin ini ulun belum mengaitkan lawan materi. Mungkin nanti misalnya sudah dapat materi, ulun buatkan soal yang berbasis hot lawan nanti ada aktivitas misalnya berdiskusi supaya inya dapat berpikir secara kritis menemukan apa yang ditemukan dalam pembelajaran tersebut. Banyak Pak, banyak putih. PJBL berarti ya Bu ya, metode atau model yang akan direncanakan untuk menanggulangi kesulitan HOTS, berarti berbentuk proyek ya Bu ya? Ya, seperti apa itu Bu rencananya nanti proyeknya yang mau dilaksanakan? Jadi kalau proyek ulun masih menyesuaikan, misalnya tadi yang kayak listrik kan Bu, ulun analisis dulu itu tuh bisa termasuk atau proyek atau belum, jadi ulun belum menambahkan ini materinya nanti seperti apa. Iya benar Bu, karena untuk hot ini kebetulan saya pun juga merasa kebingungan untuk hot kan proyek. Iya seperti itu, jadi masih Ibu pikirkan ya, gimana nanti untuk HOTS kalau menggunakan metode atau modelnya PJBL tadi. Ya karena PJBL kan harus ada proyek, ada suatu benda yang dihasilkan oleh siswa dan dibimbing oleh guru. Iya kan betul sekali Bu. Iya betul. Jadi rencananya ini Ibu kelas 6 untuk 2 kesulitan kah Bu? Atau nanti ada lagi menyesuaikan lagi? Mungkin dari kelas bawah bisa aja nanti Bu ulun cari referensi materi mungkin yang bisa, karena kan kelas rendah juga bisa pembelajaran berbasis hot. Iya betul Bu, jadi bisa saja dilaksanakan dengan melihat karakteristik anak dan tingkat kemampuan anak. Itu saja, terima kasih banyak Bu. Iya Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi? Saya Bu. Oh inggih. Bapak Herman kah Ibu Nurul inggih? Inggih ulun Bu. Nah, di sini kan ada peserta didik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis HOTS. Terus akar masalahnya, model pembelajaran yang digunakan belum tepat. Nah, ini seperti apa, Bu? Kita kan guru lah, Bu, berarti seperti apa yang guru akan jadi tidak tepat model pembelajarannya, yang belum tepat. Aja, Bu. Terima kasih Ibu Nurul. Itu maksud akar permasalahan ulun tuh kada tepat, misalnya model yang ulun pakai atau gunakan tuh kada menuntut siswa berpikir kritis. Nah, jadi tidak bisa untuk pembelajaran hot karena kan dituntut untuk berpikir kritis. Misalnya kayak mode pembelajaran yang bersifat ringan, mungkin itu bisa menambah motivasi, jadi bisa digabungkan dengan model PJBL. Tinggi Bu, terima kasih. Gih, Ibu Nurul. Mungkin Bapak Herman tadi. Gih. Mungkin siswa kesulitan tuh maksud ulun tidak bisa menyelesaikan kayak itu soal masalah yang kan misalnya diberi masalah terus siswanya belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin seperti itu Bapak. Mungkin ada perbaikan Bapak dari permasalahan ulun kata-katanya Kak?
Oh, mungkin bisa rendahnya kemampuan siswa, mungkin bisa lah seperti itu, Bapak. Nggih. Nggih. Mungkin Bu Muslim. Mungkin gimana kalau redaksi katanya rendahnya pemahaman Bu? Oh, nggih. Karena kan dalam di dalam AMBK itu kan ada bermacam jenis literasi kan Bu. Salah satunya ada seperti memahami, seperti membaca dan lain-lain Bu. Ya mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Herman dan Bapak Fajar sarannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi. Ibu Ulun boleh bertanya? Nggih, Ibu Firda. Ini kan materi HOTS. Nanti pian melaksanakannya nanti di kelas 6, Kak Bu. Materinya materi apa, Bu? Nggih, sama tadi rencana kelas 6. Sama seperti Ibu Laili Jamilah tadi, pertanyaannya Nggih Ulun akan menyesuaikan karena materi apa yang pada saat kita PPL nanti bisa Ulun pakai dengan menggunakan model PJBL, Bu. Jadi belum Ulun tambahkan nih, bisa nanti Ulun tambahkan, Bu, Ibu Firda. Oke, gitu. Oke, makasih, Bu. Bapak Ibu, bisa dilihat ada 2 artikel yang kami bagikan tuh di grup. Itu dua-duanya model yang hasil penelitian kami untuk meningkatkan berpikir kritis dan multi inteligensi siswa. Nah, dua-duanya itu yang pertama tentang Gawi Sabumi. Nah, nama modelnya kami menyebut Gawi Sabumi ya. Tapi isi sintak-sintaknya semua berkaitan dengan bagaimana pembelajaran bisa ditingkatkan kemampuan berpikir kritis 5.0, 4.0 dan multi inteligensi. Sementara yang kedua itu adalah Gawi Manuntung. Kami sebutnya model Gawi Manuntung. Nah, itu pembelajaran dalam meningkatkan berpikir kritis di berbagai jurnal internasional. Yang kedua itu Gawi Manuntung itu adalah hasil kolaborasi kami dengan universitas di Malaysia dan juga dilakukan penelitiannya di Malaysia untuk sekolah dasar. Di sana disebut dengan sekolah rendah. Jadi caranya bagaimana supaya anak bisa berpikir kritis. Nah, hasil penelitian kami itu kami menggunakan research and development. Jadi penelitian kembangkan, penelitian kembangkan, penelitian kembangkan. Nah, yang kedua itu artikelnya sudah kita kirim ke jurnal yang indeksnya sangat tinggi di dunia, yaitu Scopus. Kemudian di bulan November kalau tidak salah, kalau itu akan kami diminta presentasi di Spanyol. Itu tentang model Gawi Manuntung untuk meningkatkan berpikir kritis. Nah, link itu sudah kami bagikan melalui Pak Agus itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Memang tidak menyebut PBL, PJBL, tapi kami membuat model nama sendiri. Nah, namanya kebetulan nama Mutuhan Kalimantan Selatan, Gawi Sabumi. Nah, apalagi yang model kami Gawi Manuntung yang terakhir itu sudah di 2 negara. Di 2 negara kita coba, di Malaysia kita coba, di Indonesia kita coba. Itu ternyata terbukti mampu meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik. Nah, yang kedua memang buku panduannya sedang kami validasi ya, karena buku yang kami susun itu buku panduan tentang bagaimana meningkatkan berpikir kritis melalui model yang kami ciptakan itu sedang divalidasi oleh 4 orang pakar pendidikan di Indonesia.
Nah, naskahnya sudah kami kirim kepada para pakar pendidikan di Indonesia, dan nanti kalau sudah divalidasi oleh mereka, itu baru kami bisa terbitkan. Jadi itu hal-hal yang bisa kita kritisi ya, bisa kita paling tidak diadopsi untuk meningkatkan pembelajaran. Kenapa saya sarankan? Karena di Malaysia juga sudah dipakai apa yang kami ciptakan itu, terus apalagi mereka menggunakannya itu di sekolah-sekolah rendah berjaya. Berjaya itu artinya sekolah-sekolah dasar, kalau kita sekolah dasar unggulan. Jadi model yang kami ciptakan bersama mereka itu sudah digunakan di sekolah dasar unggulan di tempat mereka. Nah, di kita juga di beberapa sekolah yang jadi mitra kami itu sudah mulai kita lakukan pendekatan dan semacam pre-training ya, pelatihan awal untuk mengaplikasikan model itu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kira itu ini sekedar informasi saja. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih Bapak. Silakan Bu Ita, mungkin langsung ditanggapi yang keempat ini. Bahasa Indonesianya ada nggak, Pak? Bahasa Inggris berataan nih. Oke, jadi tadi di sini Ibu mengangkat masalah peserta didik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis HOT. Tadi sudah ada yang menanyakan, ini Ibu mau mengangkat ini prosesnya kah atau apanya? Coba Ulun tanya dulu yang di sini. Apa kesulitannya? Ya di kelas tadi ada yang sudah menanyakan tapi belum terjawab menurut Ulun. Temannya bertanya. Apa yang terjadi di kelas dengan Ibu mengangkat ini? Pemahamannya Bang Bu Ai belum paham tuh menjawab soal HOT. Berarti ini mau kesulitannya dalam menjawab soal kah apa mau proses pembelajaran berbasis HOT yang mau pian angkat? Beda, Ibu kan sudah menjelaskan kemarin HOT itu jangan ketika ada kata-kata HOT, Wuhan pian itu persepsinya langsung ke soal HOT, langsung ke ANBK. Kan sudah Ibu sampaikan kemarin, HOT itu ada dua, ada proses pembelajaran yang berbasis HOT, yang seperti pian tulis ini, ada nanti memberikan evaluasi soal yang berbasis HOT. Jadi yang mana yang mau pian angkat? Soal kah apa pembelajaran yang berbasis HOT kah? Proses pembelajarannya Bu sebenarnya, ini mungkin kata-kata ulun. Tadi pian menyampaikan tidak bisa mengerjakan soal, jadi ulun tegaskan lagi, apa pada saat pembelajaran berbasis HOT kah yang tidak mampu atau pada soal HOT? Mungkin pada saat pembelajaran Bang dulu yang utama Bu. Nah, jadi di sini pian mengangkat pada saat pembelajaran berbasis HOT. Nah, kita harus sama-sama tahu dulu pembelajaran berbasis HOT itu kan dia menarik, banyak itu dia meningkatkan kemampuan berpikir siswa, siswanya jadi kreatif, dia jadi berpikir kritis, dia berkelompok, dia mengkomunikasikan, itu. Ini kan berkaitan juga dengan saintifik, siswa mengamati, disuruh siswa menanyakan. Nah, kira-kira ketika itu tidak jalan di kelas pembelajaran berbasis HOT itu masalahnya di siswa atau di gurunya yang tidak terampil? Guru Bu belum terampil. Nah, guru belum terampil. Lalu ketika guru belum terampil melaksanakan pembelajaran berbasis HOT, apa yang terjadi pada siswa? Kebalik. Kita memberi materi nih, pian beri materi. Lalu pian mau mengasih pembelajaran berbasis HOT, tapi pilihan belum terampil mengerjakannya. Materi itu kira-kira berhasil apa tidak untuk siswa? Tidak, Bu. Kalau tidak, itu bisa di pemahamannya, bisa di aktivitasnya, bisa di hasil belajarnya. Yang mana dulu yang mau pian ambil? Kebalik. Pemahaman siswa, Bu. Iya, betul. Pemahaman siswa dalam apa? Ya, betul. Atau aktivitas siswa, rendahnya aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran HOT, masih rendah, misalnya seperti itu kah? Maunya atau bagaimana? Atau pemahaman? Mungkin pemahaman siswa, Bu, pembelajaran HOT masih rendah.
kalau pembelajaran hot itu cara guru, Bu. Cara guru memberikan pembelajaran hot. Tadi ada yang Lun bilang tadi, meminta siswa berpikir kritis, meminta siswa berkelompok, mengkomunikasikan kita minta berpikir kreatif. Berarti aktivitasnya apa pemahamannya menurut Pian? Berarti kalau prosesnya aktivitas siswa lah, Bu. Mungkin Pian belum terampil dalam memberikan pembelajaran hot di kelas, sehingga aktivitas siswa dalam memahami, berpikir kritisnya belum tercapai, dia belum kreatif, kemudian dia di dalam berkelompok masih tidak tercapai tujuan yang dicapai dalam berkelompok, memecahkan masalah, lalu pada saat mengkomunikasikannya belum tercapai, nah mungkin di situ adalah aktivitas siswa, rendahnya aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis hot. Nah mungkin itu yang mau Pian angkat. Ibu Esmi ya? Asmi ya? Muslim. Bu Asmi, ibu belum terampil ya untuk model hot itu? Inggih, Pak. Kalau belum terampil nanti gimana caranya mengajar? Ya tetapnya kan terampil juga. Belum terbiasa, Pak. Belum terbiasa nanti mengerjakannya pasti nggak terampil juga. Nah, kalau itu kan berarti sumbernya keterampilan ibu. Kalau keterampilan ibu yang kurang, ibu harus diklat dulu tentang hot, baru bisa ngajar tentang hot. Saya lebih suka tadi yang disampaikan oleh Bu Ita itu proses pembelajaran itu tidak diikuti secara aktif oleh siswa. Akibatnya begitu hasil belajarnya itu dia dibikin soal hot, dia tidak bisa jawab. Nah, jadi kalau ibu yang tidak terampil nggak ada solusinya, Bu, kecuali ibu dilatih. Oke. Padahal ibu mau PPL dalam waktu dekat. Nah, jadi ya, saya ingin luruskan juga berpikir tadi sama dengan Bu Ita, jangan berpikir siswa itu tidak bisa jawab soal hot ya. Kemampuan siswa menjawab soal hotkah, soal apakah itu hasil dari proses pembelajaran. Kalau pembelajarannya hot, siswanya aktif dalam pembelajaran hot, maka hasilnya pasti hot. Jadi jangan mikir siswanya tidak bisa jawab soal hot. Apa sebabnya? Karena pembelajarannya tidak aktif dalam pembelajaran hot. Jadi jangan menjawab soalnya yang dipermasalahkan. Menjawab soal itu, menjawab soal hot atau tidak hot itu adalah produk dari proses pembelajaran, ya. Jadi segala hasil belajar, pertanyaan tentang hasil belajar, produk apapun tentang hasil belajar itu hasil dari proses. Tidak ada lain, proses, perbaiki prosesnya. Proses itu apa yang kita perbaiki? Aktivitas guru dan aktivitas siswanya. Dua itu yang kita perbaiki. Nah, guru memperbaiki aktivitasnya melalui penggunaan model, siswa diaktifkan dengan model itu. Nah, di situ perlunya pemahaman kita. Jangan melihat produknya tanpa melihat proses ya. Jadi ini berlaku semua orang ya. Jangan melihat produknya tanpa melihat prosesnya, tapi lihat prosesnya baru ukur produknya. Nah, kalau ada terjadi masih kurang, itu yang diperlukan remedial dan lain-lain. Itu cara kita melihat satu masalah yang berkaitan dengan hot dan tidak hotnya suatu proses yang kita ciptakan. Karena itu kami pun membuat model yang kami share tadi itu dalam rangka produk. Prosesnya kita perbaiki dengan model Gawi Sebumi dan Gawi Menuntung supaya produknya higher order thinking. Higher order thinking itu salah satunya dengan soal, salah lainnya dengan berkomunikasi, dia menggunakan daya kritisnya, daya kreativitasnya, daya inovasinya. Jadi hot itu bukan hanya menjawab soal.
dia berkomunikasi dengan kritis, itu juga hot. Dia berkreatif, itu juga hot. Dia berinovatif, itu juga hot. Jadi supaya jalan pikirannya tuh begitu. Nah, proses hasil, input, siapa inputnya? Guru dan siswa. Prosesnya siapa yang terlibat? Guru dan siswa. Produknya siapa? Siswa. Apa yang diproduk di hot itu? Berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, berpikir inovatifnya, menghasilkan sesuatunya. Nah, itu yang disebut dengan hot, ya. Oke, saya kira itu Bu Ita bisa lanjut yang lain atau masalah yang Cukuplah Bu Muslim untuk yang hot tadi, jadi biar perbaiki dulu tadi sesuai arahan kami. Untuk Bu Muslim, ada pertanyaan lagi kah atau ada pertanyaan dari kawan-kawannya mengenai hal-hal yang kami sampaikan tadi? Gion sudah jelas Bu, makasih. Kita punya waktu 15 menit ini. Apa mau tanya jawab tentang tugas besok? Apa mau masih ada yang presentasi? Bu Ita, saya izin ya tidak berkomen lagi karena saya sedang memulai rapat sekarang. Nah. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak masukannya tadi. Terima kasih Bapak. Untuk kegiatan besok, kira-kira kendalanya apa? Besok itu, Bu, mohon maaf izin bertanya. Oke, silakan. Besok itu untuk yang wawancara narasumber kepada guru, kepala sekolah, pengawas, dan narasumber ke Bu. 4 orang sekaligus ke Bu? Ya, pakar. Gih, 4 orang sekaligus ke Bu? Oke, 1 hari. Makanya tadi kan Ulun sampaikan kemarin, jika memang sempat tadi pagi juga sambil wawancara, silakan. Kalau ada waktu, kan sambil mengerjakan tugas kan ada aja waktu selang dari pagi sampai siang. Kalau sudah melaksanakannya, makanya Ulun tanya tadi ada kendala kah sudah atau yang belum ini gimana, seperti itu. Nah, ini Bu. Ada yang lain lagi? Izin bertanya Bu. Oke. Tadi Ulun sudah ada melakukan wawancara, kebetulan tadi ada Bapak pengawas datang ke sekolah. Nah, jadi Ulun bertanya nih tentang solusi. Lalu diarahkan ada model, ada media, habis itu ada tentang pemanfaatan TIK. Itu berarti yang tentang gurunya aja Bu lah, tentang pengoptimalan kegiatan guru aja lah Bu lah. Untuk yang lainnya gak ada perlu lah Bu. Kenapa kan Pian gali tadi sekalian yang siswa, yang lingkungan, yang sarana prasarana pasti ada. Oh iyalah, Ulun tadi lebih ke gurunya aja Bang, ke kegiatan yang ada di sekolah. Yang belum nanti bisa aja sambil wawancara itu digali lebih dalam, tidak hanya dari faktor guru, dari siswa, dari lingkungan. Tanya aja, kalau memang ada solusi yang lebih tepat nanti itu yang diambil. Yang guru sama kepala sekolah sudahlah Bu Firda. Sudah juga. Kepala sekolah belum Bang. Guru sudah, sama pengawas kepala sekolah belum. Narasumber rencananya ada? Sudah ada direncanakan siapa? Belum ada lagi, belum ada. Nanti di kelas tuh ada rencana kayak semalam bergerak pulang ya. Kalau bapaknya Kawa waktunya ada. Silakan aja dihubungi dulu bapaknya, siapa tahu besok bisa sama-sama. Yang lain? Bu. Iya, silakan. Ini kan saya kemarin ada dapat beberapa masalah itu dari guru, karena di sekolah saya itu sekolah ulun tuh kebetulan gurunya tuh sudah tua-tua gitu loh. Nah, kemungkinan kan kalau ulun menanyakan tentang ini ke beliau-beliau, ulun ini nggak bakal dapat jawaban yang sesuai. Nah, apakah boleh saya kelewati langsung ke kepala sekolah seperti itu? Jadi
memang kita ambil dulu Pak dari beberapa narasumber. Jika nanti dari 4 itu ada yang lebih tepat, Pian tidak harus mengambil dari guru kalau memang guru tadi Pian bilang SDM-nya tadi kurang memadai, jadi hasil wawancaranya juga kurang tepat, itu Pian bisa ambil dari pengawas atau dari pakar atau dari kepala sekolah. Jadi Pian ambil dulu keempat-empatnya itu datanya. Nah dari data keempat-empat itu Pian analisis yang mana yang kira-kira paling tepat untuk bisa digunakan solusinya yang mau Pian ambil. Tapi datanya tetaplah ada, siapa tahu nanti dibutuhkan pada saat pelaporan, ini data wawancara dari guru, data dari wawancara di sekolah. Kami baru mendapat informasi bahwa posisi kita sekarang sudah dalam ke-6 ya. Posisi ke-8. Posisi dalam Mohon maaf Bapak dan Ibu, silakan dilanjutkan. Oke, jadi seperti itu Pak Husin lah. Jadi ambil aja datanya 4, keempat-empatnya ambil, tetap Pian simpan itu sebagai nanti kalau diperlukan buat laporan di best practice, tetapi nanti dianalisis alternatif solusi, Pian ambil salah satu yang mana yang paling tepat, atau ada 2 atau 3, pokoknya dari 4 itu, dari 4 narasumber. Jika itu tidak, menurut Pian tidak berkompeten terhadap masalah Pian, tidak perlu Pian masukkan pada saat nanti kita presentasi. Oke, terima kasih Bu. Yang lain? Izin bertanya lagi. Oke, silakan. Tadi kan kita masalah yang diambil tuh akar masalahnya satu loh Bu. Misalnya nih, Ulun mengambil masalahnya adalah rendahnya hasil belajar IPA, materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas 4. Kemudian akar penyebabnya kemarin karena materi IPA itu bersifat abstrak. Lalu kajian literaturnya, tadi hasil wawancara belum ada menganukan ke model PBL, PJBL, karena apa Bu? Itu kita ambil data dulu, di lapangan seperti apa, itu yang Pian masukkan dulu. Nanti PBL dan PJBL itu kan kita wajib, nanti kita combine nanti. Misalnya dapat ini dari ini modelnya seperti ini, nanti Ibu combine. Jadi misalnya kan, Ulun dapat misalnya nih bahasa, kalau IPA kebanyakan ke media, kalau IPS itu discovery learning katanya yang bagus. Nah jadi misalnya jadi modelnya PBL kombinasi discovery learning gitu lah Bu. Itu nanti di akhir untuk besok presentasi Ibu Bapak menampilkan hasil wawancara atau aja yang mana Ibu ambil hasil wawancara datanya itu yang ditampilkan. Nanti kita kan analisis lagi di akhir. Itu pada hasil analisis nanti Bapak Ibu nanti kalau ada yang kombinasi silakan kombinasikan dengan yang hasil data wawancara dengan literatur dengan yang punya Pian. Itu nanti jadikan satu seperti itu. Jadi untuk besok yang punya Ibu yang alternatif solusi hari ini disimpan dulu, yang ditampilkan adalah hasil wawancara. Jadi itu baiknya tuh apakah dua-dua tuh modelnya tuh sama-sama model inti gitu. Nah kalau kasih model yang bermainnya kayak itu komisinya kadang harus model inti keduanya, boleh lah Bu. Ibu tampilkan saja sesuai data yang disampaikan oleh narasumber. Nanti kita diskusikan bersama teman-teman kira-kira yang mana yang paling sesuai. Jadi kalau mereka memberikan data 3 model, 4 media, atau apa, masukkan aja dulu. Nanti kita analisis lagi sama-sama, yang mana yang paling sesuai untuk masalahnya Ibu. Kemudian untuk tadi kajian literaturnya Bu, apakah harus terkait modelnya aja, ataukah ke awalnya dulu misalnya rendahnya hasil belajar IPA itu seharusnya pembelajaran IPA itu seperti apa dulu atau langsung ke model tadi Bu? Kalau di literatur, Pian tadi kan misalnya
ambil IPA. IPA itu menggunakan model ini atau metode ini. Boleh pian ambil IPA-nya dulu, kajian literaturnya apa, lalu model tadi apa, kemudian model dulu model pembelajaran itu apa, literaturnya, lalu model yang digunakan model apa, misalnya PBL, PBL-nya apa. Itu mungkin lebih bagus seperti itu kan runut. Oke. Tapi kalau hasil penelitiannya yang berkaitan belum dapat, kada apa-apa lah kada dimasukkan. Itu yang kemarin sampai pian di akar masalah dan alternatif solusi punya pian yang literatur. Akar masalahnya kan akar masalah dan solusi yang punya pian ambil yang hari ini. Tadi kan kita sudah lihat pian akar masalahnya dan mengidentifikasi masalah misalnya IPA. Akar masalahnya misalnya di guru tidak menggunakan metode dan media. Nah, jadi dari situ aja pian ambil literaturnya, IPA-nya apa, kemudian metodenya apa, modelnya apa. Untuk besok memang pure kita melihat data yang pian ambil berdasarkan narasumber. Literatur keterkaitannya hari ini tadi. Yang lain? Kita punya waktu 5 menit lagi sebelum ditutup. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kami boleh bertahan di sinilah dulu nanti Bu untuk diskusi antar teman nih. Soalnya kemarin kan waktu yang kemarin tuh pian akhiri langsung bubar. Kami buka Zoom cuma terbatas 40 menit aja untuk diskusi antar teman. Jadi ini ulun tutup ulun kada lip kah kayak itu? Pian bisa lip, mungkin salah satu dari kami bisa dijadikan host gitu Bu. Atau ini hostnya siapa? Yang bisa. Oh, PGSD IPKIP ULM ya? Maksudnya nanti mungkin bisa salah satu dari kami jadikan host, jadi kami tetap di Mungkin sini Bu. Pak Riyandi nanti bisa bantu untuk ini. Mereka mau diskusi. Soalnya Kalau kemarin- seandainya mau diskusi, silakan. Kemarin dibubarkan Ibu kan langsung. ya, Ibu kan nggak tahu kalau itu mau diskusi. Nah, jadi mungkin ditutup dulu Pak. Jadi habis ini silakan pian diskusi. Ulun kada apa-apa kamera. Silakan Pak tutup dulu kegiatan hari ini. Ya, terima kasih atas penjelasan dan materi untuk hari ini kepada Ibu Ita dan Bapak Ahmad Suryansyah, dan terima kasih juga teman-teman presentasi yang sudah hari ini. Jadi yang belum bertiga termasuk saya, mungkin besok ya wawancara hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Apiji, Ibu Laili Jamila sama saya bertiga besok. Jadi besok kita presentasi tentang wawancara. Terima kasih. Masih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan kepada teman-temannya tadi. Jadi yang lain yang belum tampil bisa melihat dari hasil teman-temannya tadi, karena ulun melihat beberapanya kan itu hampir mirip-mirip aja masalahnya satu sama lain. Jadi yang mana mau diperbaiki dulu. Demikian arahan Ibu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya ditinggalkan. Ibu izin keluar, silakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matiin dulu, matiin. Kalau ini terus kira-kira kada terbatas kalau Pak Anu lah, Pak Herman lah. Rekamannya mati kah? Masih jalan kah? Masih ini Pak, masih jalan rekamannya tuh. masih. Dimatiin. Kalau kita biasanya rajin kan kalau kayak Pak Jamal tuh kita lanjut aja kan kada apa-apa, asal rekamannya sudah mati gitu loh. Ini masih rekamannya. Ya ini masih. Berarti nunggu hostnya. selesai kah? Dimatiin kah dulu, oi. Dimatiin. Kenapa Bu dimatiin? Ada komentar lagi. Asa supan mepandar nah. Masih berekam ya lah. Tunggu kah? Bisa dihubungi Pak Agusnya di chat Pak Ai, minta stop akan rekodnya karena sidin kalau hostnya.
Yang mana tuh yang Di grup tuh ada nomor Sidin Pak Agus. Aduh. Tonton mami. Absen, jangan kada ingat absen lah. Astagfirullah, Farah sudah. Makasih Bu mengingatkan. Nah, buka LMS dulu. Komentarnya pun kawan di LMS. Recording stopped. Sudah Pak Husin, silahkan diskusi. Anak presentasi ulang. Yuk. Jadi yang untuk coach itu yang tepat itu bagaimana sih kalimatnya tuh yang pas? Nah, soalnya kan Ulun kemarin tuh pakai evaluasi. Tadi bilangnya evaluasi nggak bisa. Yang pas tuh kayak apa? Ampun. Bapak siapa Hanya semalam? kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal berbasis hot. Nah, kayak penjualin itu makanya Nah, berarti ya mirip kayak itu pokoknya. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal berbasis soal berbasis hot. Itu harus dianuakan. Soalnya jadi ampun Ibu Ismi tadi pas cocok udah kuasa kok. Gigas benar tadi. semalam apa? Akar masalahnya apa? Kalau masalah siapa? Kalau hot tadi. Guru belum memancing siswa untuk berpikir kritis nih kisahnya nih. Terus guru belum banyak memberikan latihan soal-soal hot. Nah, dia biasanya santai-santai aja kayak apa tuh? Materi kah? Kelas berapa? Nah, nang itu nang itu tuh kelasnya lagi materi apa dong? Ada cocok modelnya PBL atau PJBL. Harus pilih dulu materi, Pian. Berarti yang soal-soal berbasis HOTS itu tetap lah. Ulun ke materi semua Anda, IPA, pelajarannya IPS, bahasa, IP, materi matematika. Nah, jadi rendahnya hasil belajar matematika, misalnya hasil belajar apa, IPA. Miteng, Bu. Karena kalau Bang kirim dulu. Apa contohnya? Pada dapat menuliskan hotnya, karena kan di dalam pembelajaran itu kan model PJBL, PBL itu kan berbasis hot juga pasti. Jadi kada ulun tuliskan lagi model apa masalah pembelajaran hotnya tuh.
Mana Ismi tadi mengerti tadi jelas ya. Menjelaskan Mang Ismi pulang bahasa. Saya tahun kawan aja nah. Hebat ya pandiran nyaman kawan. Apa-apa, pian masalahnya apa kan? Aduh, Pin apa jadi banyak salahnya apa itu kisahnya tuh? Ada punya kan aktivitas harusnya. Kan aktivitasnya tuh kada aktif dalam kelas. Nah itu kata-kata ulun tuh salah. Jadi yang wujudnya kayak apa Bu Ismi? Lapian proses pembelajaran, hasil belajar tadi. Aku ini proses pembelajaran Pang nah. Ada hasilnya. Apa jadi itu boleh ke depan yang masalah itu pulang? Lah karena pas wawancara tuh pasti kan hasilnya tuh tentang media yang digunakan, media konkret. Habis itu apa nih modelnya, model kooperatif, model kontekstual, hitung itu aja di semuaan. Jadi Pertanyaan aja bebunya Bang Pajar ya Pak. Info Pang dulu nah. Pertanyaan Ibu Firda nih kayak apa karena mau wawancara sekira kawan ada gambarannya nah pertanyaannya sekira. Jujur. Wawancara hasilnya sama. Mau. Itu aja beratan sama loh. Wawancaranya kayak apa ya Allah, jadi kami kalau mau apa memancing-mancing menggali-gali informasi sekira lebih dalam kan pian hari ini tadi kan presentasi apa wawancara. Iya. Share screen dulu Pak. Daftar pertanyaannya lah. Screen Firda. Pertanyaannya Ibu Firda sekira lengkap ya esok. Jadi kan kita malam ini membicarakan tadi itu kan masalah yang ulun angkat jelas semalam masalah kolonnya matematika numerasi kemampuan siswa itu kurang. Share screen no Pak lembar LK-nya jadi melihat ya Allah. Lah. Bagian dulu kayak Pak melihat dulu. Kan bingung betapun apa nih. Aku nih bingung juga karena bila bertamu aku jujur bertamu dan itu pasti bokokoan dulu sama aku dulu aja. Nah kayak Pak. Tuh ada langsung takun kayak Pak. Nah ini ini sudahlah masuklah. Belum. Kelihatan. Nah ini kan masalahnya rendahnya hasil belajar IPA. Ambil sifat-sifat cahaya kelas 4. Akarnya tadi karena materinya bersifat abstrak, jadi sulit dipahami siswa loh. Nah lalu kajian literaturnya nih, ulun masih kada dapat lagi yang sesuai dengan model PJBL, adanya media pembelajaran berbasis TIK, ada menggunakan PPT, lawan media menggunakan video. Nah mengaitkan dengan model PJBL tuh belum dapat lagi hasil penelitiannya atau jadi kan belum tulisakan lagi. Kemudian hasil wawancara tadi belum ceritakan Bang nih. Jadi ulun ulun mengangkat materi itu tadi itu kayak apa solusinya kalau untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang materi sifat-sifat cahaya. Jadi Sidin harusnya menggunakan video, media pembelajaran misalnya video, jadi habis itu melakukan penelitian dengan memanfaatkan benda nyata. Ini beluman Pang lagi nih, tuntung nama menulisakan mana ya catatannya. Seperti kayak yang semalam tuh tablik hitungannya pelan lah Ibu Firda lah. Iya, yang kayak gitu. Itu yang beli ke LK berapa? Dengan ada wawancara tuh banyak itu udah kan dibelikan. Kita boleh ulangin lah. LK 1.3 kan? Ya 1.3. Kita boleh ke situ aja ulang. Iya. Terus itu yang kedua masalahnya adalah pembelajaran IPS, materi tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Nah jadi tadi tuh yang ini Sidin lebih bajunya Ibu mana bawa model role playing di Sidin. Nah jadi ini Ibu Firda lah penguatan sama Ibu Firda lah dari masalah-masalah yang terdahulu tuh lebih kuat sih aku lagi lah mungkin kayak itu kayak. Nah, jadi tadi lebih ke yang di kelas aja Pak, model yang cocok di Sidin role playing di Sidin. Habis itu ditampilkan karena gambar tokoh-tokohnya juga. Lalu
Mungkin karena bisa permainan disediain, permainannya misalnya tebak gambar disediain itu tadi tuh. Ini tokoh siapa, lalu disuruh kekanakan tuh menceritakan nih tokoh ini nih yang dengan bahasanya sendiri yaitu ada misalnya ada gambar Raja Mulawarman, nah disuruh dijelaskan apa-apa nih peninggalan dia, apa kerajaannya, nah kayak itu. Jadi ada permainan itu disediain buat T. Karena kalau masuk ke PJBL, PBL. Kemudian yang terakhir, yang ketiga nih belum lah. Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya semalam ada motivasi pang jua ulun lo, tapi ulunnya nak membuati karena hasil anunya tuh banyak, ada dua loh, motivasi itu aktivitas, hasil belajar juga, jadi dua buting. Menurut Pian nyamannya tuh buat aja kakak keduanya atau satu aja? Nyaman satu aja loh. Motivasi itu karena menilai aktivitas siswa pulang. Lawan hasil belajar kan melalui evaluasi, jadi 2 kali gawinya. Dibuat aja kan ada. Satu tuh gin, Boy. Sebutinnya gini loh. Tuting aja nyanyet 2 nih. Belum lagi Motivasi aja, Bu Ay. Kita nih kena tematik kalau Bapak Ibu lo. Nah, ulun yang paling bingung nih masalah bahasa Indonesia ini literatur mana dicari untuk yang meningkatkan nih. Apa ulun ganti aja nih lah. Kurangnya perbendaharaan kosakata nih, nah gimana mencari literaturnya? Ada masalahnya aja, masalah belajar. Kenapa jadi kurangnya kosakata nih? Ada itu penyebabnya. Tapi solusinya kan ada. Nah, ini tadi tuh hasilnya menggunakan media, misalnya teks di bacaan, di kawan ada videonya itu nanti bisa drama, misalnya drama yang ditampilkan tentang kalimat saran nih kelas 3, kan harus kelas tinggi, kelas rendah loh diambilnya, makanya lo ngambil di anuakan sudah di kelas 3 tuh ada matematika lawan bahasa Indonesia, IPA dan IPS di kelas 4. IPA tuh kena PJBL lawan matematika kelas 3 PJBL-nya. Mas aja lah. Tapi keredan nih hasil anunya menuju ke situ. Nah, ini kalau bahasa Indonesia, nah ini bahasa Indonesia disebut learning, Jaibo. Habis ya Allah, sudah pelaku sudah. Medianya berupa teks dengan video, metodenya diskusi, presentasi, kemudian bisa juga ditambahkan dengan model role playing. Habis itu kalau di pengawas bagusnya model inquiry. Jadi siswa itu disuruh mencari kosakata yang sulit dipahami di dalam kamus. Jadi pakai kamus ulang. Medianya pakai kartu kita. Ini untuk bahasa Indonesia, nah kan ada yang nyambungnya ke model PJBL, PBL, kayak apa kan apa lah. Yang terakhir matematika. Hasil kali dengan bilangan pecah. Hasil wawancaranya kalau matematika menggunakan pendekatan kontekstual sama saintifik. Kontekstual itu adalah pendekatan yang dilakukan sesuai dengan pengalaman siswa. Kalau saintifik tuh disuruh kekanakan tuh mengobservasi, menanya, melakukan percobaan, mengolah informasi, lalu mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil presentasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan, sebaiknya tuh dikasih video tuh dikirimi dulu, disuruh belajar dulu ke anak-anaknya. Bila sudah belajar, hanya melakukan kegiatan menggunakan modal kontekstual. Medianya berupa benda konkret. Nah, kalau pengawas ada, tapi ke modelnya PBL. Belum angkat PJBL matematikanya.
Matematika yang pakai model PJBL tuh proyeknya apa kira-kira? Ulun kira-kira kayak ini, kalau kalian tuh kan harus menggunakan benda nyata tadi. Jadi misalnya dikasih kertas karton gitu. Nah, nanti dikasih biji kacang, disuruh menempel jumlah kalian ini dengan kalian ini sebanyak itu. Nah, disuruh nempel kacangnya tuh supaya ada anunya. Jadi itu masuklah proyek juga. Kan harus ada hasilnya loh. Masuk kayak gitu gue. Sesuai kan tujuan pembelajarannya kayak apa kan, membuat misalnya kan mungkin akhir kan berarti membuat produk lah C berapa C5 C6 yang membuat tadi pakai ditempeli tadi di karton biji kacang tadi. Nah, sesuai hasil kali yang disuruh. Itu aja, Bang. Cuman nih kajian literaturnya bahasa Indonesia ini nggak sedih lalu. Akarnya ya, Pian sesuaikan. Sesuaikan akar aja loh. Kado Soalnya literaturnya banyak yang itu Pian dapat. Kalau ini kan tadi materi bersifat abstrak, harusnya kan ke media aja loh. Ke model boleh juga dimasukkan lah. Iya, masukkan model ya. Kalau berarti itu nomor 1 2. Berarti ini Duduknya apa? bertambah lah materi IPA bersifat tambahi lagi lah akarnya nih. Apa nih? Dan saja tambah modal tuh yang dianalisis alternatif solusi yang tadi tuh pas presentasi siapakah tadi? Jadi banyak analisis alternatif solusinya. Jadi biar aja tuh akarnya ada sesuai lawan hasil analisisnya. Jadi tugas esok kita tuh kajian literaturnya dihapus dulu kayak itu kah, masukkan aja langsung pakar kayak itu kah. Biar itu aja Itu atau aja ngambil lain kah? Itu aja oke. Nanti malam kita baik gimit Bang ya Allah nih. Siapa ada? Malam kah? Malam aja nyaman udah nang tanang mandi itu lah selalu lucu bener nah leh. Gimit lan siapa? Nah, aku tahan kita di grup nih. Pakarnya siapa pakarnya? Pakar itu kira-kira esok Bang, siapa coba Bang yang koordinasi akan non bagiannya. Nyaman esok siang tuh jadi kan sekaligus aja. Kira-kira masalahnya sama-sama aja Bang dua intinya. Iya. Aduh. Belum aja masih yang wajibnya aja nah PBL, PJBL kelas tinggi, kelas rendah itu aja hanya. Belum sampai pikiran ya Allah kausin leh. Anak memvariasi belum leh dulu. Renahnya belum lagi. Ini roman-romannya kita suruh variasi model nih pindahnya nih. Malam ini aku aja kita gimit kan betul tukar barang jam 9-an ya Pak. Aduh. Gawi yang ada dulu. Bujuri dulu tadi hot tadi nah ganti aja sudah langsung materi karena bingung Bian. Yang motivasi juga itu umum masih lo masuk akan tadi misalnya rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran IPS materi apa kelas berapa itu jelas dah. Berarti HOTS diganti sudah rendahnya hasil belajar lah. Jangan lagi yang kan, tadi nah. Berarti terus lagi HOTS lah berarti lah. Yang HOTS itu dihilangkan kan? Tapi tadi itu harus dimasukkan materi apa. Itu karena akarnya siswa tidak mampu berpikir kritis. Itulah. Itu lain akarnya lah, akarnya guru lah. Guru tidak dapat guru tidak tidak dapat menganukan siswa supaya berpikir kritis kan semalam ya Pak? Katanya. Nah, guru belum melatih siswa itu ya lah untuk berpikir kritis. Namun berpikir kritis ini cocoknya IPS lah.
IPA cocok juga loh rasanya. IPA cocok kan? Nggak pakai PJBL. Ya itu tadi supaya nyaman tuh dari lu mulai dari awal motivasi lo, habis itu literasi, numerasi, hot, slow, swell, mbah tuh lo numerasi masukkan pembelajaran T. Iya. Hotnya muncul gara-gara semalam aja tuh. Lalu masuk pelajaran IPA, lalu masuk materi IPS, lalu hilanglah tadi motivasi dan berganti lawan rendahnya hasil belajar IPA, IPS, bahasa, matematika. Supaya nyaman karena IPA, IPS itu adanya di kelas tinggi, ya 2 tuh aja di kelas tinggi, matematika dan bahasanya di kelas rendah, enggak itu dah. Ibu Muslim tadi harus kelas 6 semua, apa-apa lah, ui. Ada Bu kelas 3 kan ulun belum mencari materi, jar ulun rencana tuh kelas 6 ulun kelas 3. Kalau kelas 6 semuaan. Ulun rombak berataan lah, Bu Firda, Bu Muslim. Gara-gara pecahan aja tuh. Bu Firda, pian kayak apa yang hotnya diubah pian kayak apa? IPA lagi, Pang. Bu Halinda kena ngalih lo, kena jadi kita kayak jadi sekarang deh lo. Kan diambil materi sifat-sifat cahaya, sifat-sifat cahaya itu ngalih bisa dipahami siswa. Hotnya itu nanti di evaluasinya menghendak dibuat evaluasinya kan yang kayak soal ANBK yang olah. Bisa gini ya Pak, ya. Itu hendak hot dibuat. Jadi pakar nih kita kan siapa? Sudah ada kah? Ada. Kalau ya kawa berbulik lagi ke siapa? Kak Agus tuh kawa keadaan nih. Kak Agus Riyandi. Helma kah rasanya manuakan semalam? Yalah. Helma kan sudah Pak. Di grup yang Gana tuh ya, lagi yang 35 ekong, 35 kawan tuh nah. Bu Firda, jadi pian tadi tuh wawancaranya kayak apa solusinya lah Pak? Kayak apa solusinya menekuni kayak itulah. Solusi terkait dengan ini bagusnya medianya apa dulu. Medianya ini bisa deh. Modelnya apa Pak? Modelnya ini bisa deh. Habis itu strateginya kayak apa? Pendekatannya kayak apa? Itu aja, tapi karena aku nih yang lain yang masalah apa tadi? Misalnya ulun menakuni lo lawan guru kayak kuman nih. Siswanya harusnya aktif dia yang mengikutin. Seharusnya ulun tuh salah lo pertanyaannya tuh seharusnya bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa itu ya lah. Ulun malah bertakun siswanya kalau nyaman menggunakan materi ini seharusnya kayak apa sikapnya. Nah, salah lo. Oh iya lagi satu pemanfaatan TIK. Nah, kayak apa? Kaitannya lawan apa namanya tuh? Lawan peningkatan hasil belajar tadi kayak apa? Pemanfaatan TIK itu yang bagus. Misalnya sering pakai video, kayak pelaksanaannya dulu sama disini ditampilkan video tadi membahas tuh setelah video tuh ditampilkan misalnya tadi masalahnya adalah materi bahasa Indonesia habis
kan ulun tadi kalimat saran lah. Jadi di video tuh ada penjelasan apa itu kalimat saran, kemudian kayak apa cara-cara anunya, habis ada itu lalu ada dialog antar siswa misalnya tentang mengungkapkan kalimat saran. Habis itu habis selesai video tuh lalu disuruh yang tadi itu kan siswa disuruh observasi loh, menulis jawaban. Habis observasi itu disuruh menanya, ada kegiatan apa gitu kan. Habis menanya habis itu ada kalau kata-kata yang sulit dicari di karena paham dicatat, disuruh anak-anaknya mencari kata-kata sulit itu di kamus. Nah, itu disuruh ditanyakan gua baiknya kayak apa langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya ini. Ini Bu. Udah mulai RPP-nya kan kira-kira sama pindah nyaman dah macam-macam nih. Lalu mulu nanya membuka bukunya aja dulu. di kelas 4 kelas 3 nih dulu temanya sampai tema berapa sudah kira-kira bulan Oktober akhir atau November? Tema 3 palingan masuk 3 akhir para pelajaran keempat sama kira-kira rata-rata. Kira tema 4 tinggal nah cari aja ulun situ masuk tentang ulun kan angkat perkalian ada itu bilangan ya. Tapi di tema 3 apa berhulu ulun ya aja berhulu ini. Dapat perkalian. Habis itu bahasa Indonesianya membaca pemahaman. Di situ adanya tuh kalimat saran. Kalimat saran itu menulis. Jadi julung kayak apa nih supaya kau membaca pemahaman. Jadi gurunya baiknya ulah teks. Habis ulah teks tuh disuruh siswa tuh analisis. Yang mana yang termasuk kalimat saran. Nah itu masuk dah membaca pemahaman di sini. Jadi buat soal tulis. Biasanya tematiknya nyambungnya mata pelajaran apa itu, Bu? Itu di tema 4 subtema 1. Kalau yang bahasa Indonesia tuh ada PKN bahasa Indonesia kawannya lawan PJOK. Padahal kalau timbul lah PBL-nya di PKN lah. PJOK-nya dibuangi loh kita nih. Dibuangi kah? Sekarang kita melihat orang PJOK salah tahu melihat soalnya kan tersendiri kah di kelas tinggi lah dan ambil lah. Kan ada guru PJOK loh. Apa tetap aja kita ngajar PJOK juga main bola basket. Iya. Apa di kelas main bola basket? Kau aja lah kada sih. Menggas sebenarnya ibu. Masa bojo. Aduh. Iya, di kelas 3 tuh semuaan PJOK, habis itu matematika tergabung. Yang ambil SBDP ada kan? Banyak lo produk lo. Nah, ulun anak ngambil SBDP, tapi kan SBDP pada literasi numerasi kan tadi yang diambil kan literasi, numerasi, habis itu pemanfaatan itu yang IPA-nya, habis itu model dan metode itu IPS-nya ulun. Jadi kan ada terbuat SBDP, paling nyaman lah PJBL. Ya ulun semakin ke depannya semakin bingung ini diganti akarnya atau ubah pulang. Oh ya nah. Ubah akarnya balik. PDP sama kolase adalah. Ini itu kelas 4 ada, kelas 3 ada juga. IPA-nya materi kelas tren lingkungan kah rasanya? Kelas berapa tuh? 3. 4. Kelas 4. Kalau kada seilah ingat kan. Kalau tema 1, tema 2 banyak PJBL-nya IPA lah rata-rata tuh tema 1 produk itu banyak. Tema 1, tema 2. Padahal materi SBDP-nya rendah juga Bang nilai siswa. Tapi itu kan tadi dikaitkan dengan masalah yang diambil kan literasi, numerasi itu pasti dah literasi bahasa Indonesia pasti dah loh. Numerasi pasti matematika.
Habis itu pian hendak ambil hot tadi bisa materi IPA misalnya loh. Habis itu kalau hendak mengambil motivasi materi apa nih yang cocok nih. Nah, mencocokkan materinya itu. Nah, lalu kada kawan yang mengambil SBDP. Ada kayak mengambil SBDP, oi. Apa rencananya? Cuma masih bingung. Bu Firda lain background ya Bu Firda. Lain nggak Ulun? Ulun ada rencananya kalau yang di masalahnya PPS, tapi kena PJBL-nya kena timbul ke SBDP. Sebenarnya kan antara main model sama sport model kan tematik saling melengkapi. Kalau jadi kata kawan di yang A di B barang, yang penting kan ada lah timbul produk PJBL-nya. Bingung kawan mencari juga ya kalau kali PJBL ini mencari materi. Bagiannya PJBL kelas ya IPA semuaan. Apa ini listrik berataan kayak apa kita nih? Konslet kenapa itu listrik berataan tuh? Listrik berataan kelas 6 tema 4 loh. Rangkaian listrik. Jadi sama loh kita mengambilnya tema itu. Nah, Ulun ngambil sekarang hendak. Ulun ada Ulun Padausnya kami sama materinya, tapi Padaus ngambil PJBL, Ulun PBL kan. Ulun kelas 4 tema 5 Ulun ngambil. Ulun gede-gede apalah Pak apa isiin. Asal jangan nuduh aja. Untuk kelas rendah Bu, SBDP itu kan bolehlah tempelan-tempelan kayak itu anunya PJBL-nya atau itu termasuk lah PJBL kayak nempel-nempel kolase kah? Masuk tuh. Atau kertas-kertas gitu. Masuk aja berarti lah, berarti bisa lah. Ya, kayak tadi di matematika tadi buat kalian ada menempel biji kacang hijau tadi tuh di bisa sama ya kayak kolase. Berarti masuk lah. Palingan intinya sekolah di tujuan pembelajaran bila membuat ialah PJBL. Iya. Kadang kah? Jam Nah, 2 jam ya. 5 kurang Jam 5 kah? Udah pikir jam 6. Cukup ya, kebetulan nak sembahyang nak berilan lah. Penyegaran dulu mandi itu. Ya, berlaan Bapak Ibu. Sukses untuk semua ya Allah. Ya. Amin. Amin. Sukses dan maju esok lah.